Islam itu respon kita terhadap hidup. Nah. Mau kita bekerja, mau kita mau kita ngapain. Yeah. Kalau kita mengikuti pedoman Islam itu udah ibadah. Ini ada satu hal menarik nih. Kenapa kita harus terus skeptis sama Tuhan? Iya. Karena dia nggak kelihatan. Benar. So, Benar. sangat mungkin orang tuh nipu pakai nama dia gitu. Betul. Iya. Jadi gue tuh Benar. ketika ada orang ngomong, gue tuh harus nanya, emang bener dia ngomong gitu? Lu tau Betul. dari mana? Di dalam Islam kalau lu sudah ngakuin Tuhan misalnya, walaupun lu tidak melakukan apapun, lu tetap dikatakan seorang muslim. Hak asasi manusia tuh sesungguhnya ada nggak sih? Iya. Jangan-jangan semua hak itu hak Tuhan gitu loh. Jangan sampai kita nggak boleh karena ini hak asasi manusia. Iya. Emang kalau lu hamba Tuhan lu punya hak? Gue kasih kesempatan Feren buat membuka episode ini. Aku kasih kesempatan Fuad buat buka episode ini. Aku Ustadz Fuad. Aku buka episode ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anyway, happy Ramadan. Hai, happy Ramadan. Happy Ramadan. Ramadan. Iya. Selama 1 bulan ini kita mengejar. Oh tuh. Ini kan program Ramadan. sekarang? Kok lu? Gimana sih? Enggak. Kenapa dia kaget? Refresh ingatan. Aku tahu. Selama bulan ini kita mengejar apa? Aku baru tahu kalau puasa itu ada happy-nya, happy puasa. Gak ada. Nanti juga di 10 malam terakhir kita ada kayak Lailatul Qadar Eve gitu. Iya. Jawabannya mau gue tanya ke dia. Oh, Masih ingat Qadar nggak dia Eve, Lailatul Qadar Qadar? Eve. Lu masih ingat ya? Qadar Eve. Mencari Lailatul Lailatul apa? Qadar. Nuzulul? Enggak tahu itu. Lailatul Tahu. Qadar itu malam Qadar. Iya, itu H-1 sebelum Idul Fitri ya. Amin satu sebenarnya. Iya. Kan kita udah bahas di season 1. Enggak, itu dia pasti ingatnya Christmas Eve. Kalau Christmas Eve Christmas kan Eve, iya. Hamin satu sebelum Lebaran. Sebelum Natalan. Kalau Lailatul Qadar tuh tersembunyi. Makanya harus dicari. Oh iya. What? Cari. Lu harus tahu. Apa? Dia udah 2 kali menjebak Ustadz Felix dan berhasil. Apa Iya. tuh? Pertama kita lagi ngomongin fatwa dan mazhab. Lagi ngomongin terus tiba-tiba kan gimana menciptakan fatwa mazhab segala macam. Oke, caranya gimana tuh? Iya, terus Oke. tiba-tiba berarti bisa dong ulama berkumpul terus bikin fatwa kita nggak usah sholat, kata Ustadz Felix. Bisa. Gua Langsung. terjebak sih. Habis itu tuh dipanggil MUI enggak? Kayaknya bentar lagi deh gua. Satu. Yang kedua, Dikit aja. tapi kalau pay letter hukumnya gimana? Nah. Itu boleh. Itu boleh. Dan dibahas mulu coba pada. Wah, antum. Itu Padahal kan- di klip lo, Tat. Karena gua nggak taw pay letter tuh Iya. apa. Gue pikir Doi pay letter kan sederhana. pay bayar, later Iya. nanti. Sederhana. Itu kayak bayarnya ntar Iya. gitu ya. Kayak beli, bayar nanti ya, iya nggak apa-apa. Udah sesederhana itu di Ustadz utang Felix. menurutku Iya. utang. Memang ulama tuh gak cuma agamanya, Tat. Ada fahmul waqi anjing ya. Alah. Anjay. Nggak ngerti Feren. Feren nggak ngerti. Gitu. Terlalu Islam bercandanya. Oh iya. Iya. Makanya mau ngerti gak? Tapi mati lu kalau nanya, enggak, Emang dia juga nggak menjebak ngerti. sih. Iya, dia Dia menjebak. menjebak sih. Ya kan gue mengakui sedang belajar. Jangan bersembunyi di balik kata itu terus. Hati-hati lo, lu kan sedang belajar, tapi bisa jadi dulu yang duluan nyampe dia lo. Iya. Iya. Astaga. Iya benar. Iya benar bisa jadi. Kayak gitu, woy. Lah gua duluan Islam, yang nyampe beliau. Oh iya benar juga. Oh iya. Bisa jadi Iya. lu nanti yang Bisa duluan jadi. nyampe. Ini kan topik requestan lu. Jelasin dong topik Apa? apa. Bahas Apa apa nih? sih? Ini si Feren yang request. Kita beragama tapi Tuhan kita siapa? Hah? Bukannya sepaket ya Tuhan sama agama ya? Oh, belum tentu. Itu saya setuju. Oh, gimana Bahkan tuh secara gimana? kenapa lu yang halu? Gimana sih? Kan lu yang tanya. bilang nih, tiap Gimana, orang tuh gimana? punya label agama, Islam, Oke. Kristen, Katolik. Yap. Nah. Tapi secara nggak sadar dia sebenarnya menuhankan orang lain atau benda Bener. lain kan, gitu kan. Kalau lu siapa Tuhannya, Fer? Yesus. Coba kita buktikan. Yes. Ini gue Jadi aku suka udah pengen nih. belok ini. Coba nggak boleh. Lah kan katanya Nggak mau nyari boleh. Tuhan. Iya, Gimana cara buktiinnya? Kan ide lu kan agama, lu Tuhannya siapa? Ini kan ide lu. Oh, iya, Tolong iya. jawab dong lu. Iya. Oh, iya, iya. Oke, Coba. Tuhan lu kata lu Yesus. Yep. Nah, Kita tes sekarang. Bukan dari ucapan doang loh, harus Ah. dari tindakan juga Kita menunjukkan tes. bahwa dia beneran emang Tuhan lu. Iya. Yap. Gimana Ya. cara tesnya? Ya, kata Yesus hormati orang tua. Benar. Lu kapan telepon orang tua terakhir? Tapi chat. Tapi chat. Nah, lumayan kapan lah. terakhir lu ke gereja? Jujur aja, jujur. Bilang Jujur. Ramadan lagi tutup gereja. Iya, jujur Libur, aja. Lagi libur. Jujur aja. Jujur. Kalau terakhir gereja. Itu sebelum escape. Sebelum escape. Escape tahun lalu. Tahun lalu. Iya. Oh, tapi kemarin Tapi dia aku masih tiap malam berdoa
Iya. Dan aku masih mendengarkan lagu Tuhan, ya kan? Aku suka nyalain lagu Tuhan. Lagu Tuhan Baru misalnya kemarin kayak dia apa? juga banggain. Lagu puji-puji dulu, worship. dulu kan dia guru sekolah minggu. Dia sampai dipuji sama pendetanya. Apa sih nendang gua? Oh jadi gak boleh gua cerita itu. Sebentar. Sekolah minggu loh. Lu ustazah berarti ini. Iya, lu coba tanya Fuad. Fuad, Apa? hafal lu banyak lagu gereja? Aku banyak. Panis Angelicus. Gak tahu ya? Itu Nggak Katolik tahu. ya? Katolik itu. Oh dia apa? Protestan? Protestan. Protestan. Lagu lu, Kristen, ya. lagu lu apa lagu lu? Kasihmu Banyak. seperti fajar Iya, itu. matahari. Itu Tuh. tahun berapa ya? Itu ya tua gue juga Berarti Kamu tahu? tahu karena gue di NTT. Oh, Jadi udah alah. sering kalau teman main ke gereja masuk iya, ikut, berarti main-main bukan aja. karena lagu Tuhannya Yesus. Iya. Banyak Buktinya kok dia gua tahu. tahu. Gue juga Lebih tahu ke arah lagu-lagu banyak. Lagu worship and apa sih worship and praise and worship itu lebih ke arah Hillsong kan untuk lo. Hah? Hillsong kan favorit lu. Iya Hillsong, lebih Apa? ke arah untuk Hillsong. Iya. Itu salah satu band lagu-lagu gereja. Tapi pas lu doa, lu Iya, doain, doanya apa? Iya, doain Doain kita kita. nggak? Kalau aku lebih ke bersyukur sih biasanya, kayak say thank you. Soalnya menurutku ya lebih ke gratitude biasanya. Oh, great. Lu nggak doain kita? Hah? Gak minta Nggak doain maaf. kita. Minta maaf, Karena jalan minta maaf maaf juga. sama bersyukur itu biasanya jadi satu paket. kok Kalau satu menurutku. Soalnya, maksudnya Kok satu paket bersyukur sama minta maaf? biasanya bersyukur dulu terus minta maaf. Oh, berarti Kayak pasti say- beriringan dong. maksudnya. Iya pasti ya, pasti. Heeh. Maksudnya pasti dalam satu doa. Oke. Karena menurutku gratitude tuh perlu lebih ke arah ke ya kita harus ingat lah, maksudnya semua terjadi ini kan juga karena Tuhan. Tuh. Pernah gak lu secara Aku tuh ingat spesifik? Tuhan. Tapi lu doain kita nggak? Iya, secara spesifik doain Oh kita. enggak, aku biasanya diri sendiri. Kayak udah pasti gak selamat gak sih lu? Kayak gitu. Kalau Emang lu- nyampe? nggak kan Tuhan kan pengen agar setiap orang beriman kepadanya kan. Lu Iya. nggak doain kita biar beriman sama Tuhan. Enggak, agama kan nggak bisa dipaksa. Tapi kalau misalnya Ustadz udah terbuka mau belajar tentang Kristen ya boleh. Ajarin dong. Terbuka gimana? Oke. Ustadz lebih paham Dia kan dari Kristen. Dia kan dari Kristen. Dia justru telah tertutup dari Kristen. Iya. Harusnya Fuad sih, karena Fuad Kenapa? ternyata masa mudanya di lingkungan Iya. Kristen. Iya. sama sama gua. Prospek. Boleh banget. Sama. Kalau lu misalnya pengen ngenalin Fuad ke Tuhan misalnya. Oh iya coba dong. How you promote your gimana cara? religion? Iya gimana. Sebenarnya enggak sih, karena agama itu bukan sesuatu yang bisa dimarketingkan atau dipaksa kayak gitu. Berarti gak ada konsep dakwah ya? Enggak ada. Aku enggak Kata ada. Yesus kan lebih ke arah ke ada dong. iya aku bakal cerita apa yang aku alamin sama Tuhan Yesus, tapi kalau misalnya ya just say sharing aja sih tentang kebaikan Oke, Tuhan. kita simulasi ibarat Fuad nih kayak Iya. sedang di pertengahan jalan nih lagi Iya, kayak dia lagi Gampang, nanya. dia gampang, dia saya gampang. lagi mencari. Iya gitu. biasanya kalau gue tuh kayak gue lagi bencana nih misalkan. Datang dong. Iya. Biasanya gitu ada. Bahkan dia datang ke lu. Biasa ya, gitu. Maksudnya apa sih? Maksudnya Biasa- apa? Kak. Misalnya ya, Fuad datang. Iya, gue lagi butuh bantuan banget nih. Iya. Gini. Ayo, Oh. come on ajak aku ke Iya, agamamu. gimana, Biasa gimana? gitu. Iya, aku Lu mau nggak belajar bilang sama gimana, agamamu. Fuad? Tapi kamu Islam. Aku Islam. Iya. Cuman Oh, yang iya. muslim belum ada yang datang bantu nih. Ya aku gitu. pasti panggil Ustadz Felix lah, doain kamu. Oh, kok gitu? Jadi nggak doain. Aku enggak, aku mungkin kalau misalnya kamu benar-benar clueless dalam artian kamu enggak Hilang arah nih, hilang arah. enggak megang agama apapun ya, kayak benar-benar oke. dari Iya, dari nol putul gitu Iya. baru mau coba. Ya udah Iya. anggap kayak gitu deh. Anggap Oke, tiba-tiba. Anggap gitu, dia Islam cuma udah putus banget dari Islam terus dia Aku tuh bingung deh hidup tuh mau kemana ya. tapi dia Islam. Nah, itu Baik. enggak, aku nggak tahu agama nih. Dia ateis, dia agama. Kayak dia enggak. gak kebayang deh. Misalnya gua deh. Duh gua kayaknya mulai ragu sama Islam nih Fer. Kalau Kristen gimana ya? Aku laporin Iya. Ustadz Felix. Sekarang Kenapa antum kamu terus bisa yang kena. ragu sama Islam. Tuh kesetiaannya di mana? Iya. Di Islam. Mempertahankan orang terhadap Islam. Iya, benar. Iya, hebat lu. Oh, maksudnya apa sih? Jadi bahkan saat orang nggak mencari agama, lu nyariin Ustadz Felix. Oh iya, soalnya kan memang kamu dididik sama Ustadz Ya, Oke, Felix. gini nih orang gak punya agama Enggak, nih. berarti Ya jangan. udah. Dia Oke, dulu menyembah contohnya batu. harus Iya, harus iya. jangan kita berarti. Ya, contohnya menyembah ini. batu dia menyembah batu. Ini dia Kamu happy nggak nyembah batu? Dia nyembah pohon. Aku nggak happy, aku udah berkali-kali minta sama batu itu dia nggak pernah balas gitu. Ya udah aku ajak gereja. Oh, gitu dong. Ngajak Ya, ke aku nanya ya. Ah. Kenapa harus ke gereja? Nah, iya. Emang ya kan aku mau nanya dong. Iya, nggak apa. Mungkin Kenapa? nggak sih, Gereja kalau kenapa? misalnya bener-bener ateis yang nol putul gak percaya sama siapapun. Aku nggak mungkin tiba-tiba kayak ngasih tahu tentang kekristenan gitu, nggak mungkin sih. Pasti aku lebih ke arah ke aku nyontoin misalnya hidupku lebih ke contohin apa yang aku lakuin aja sih. Tinggal kalau misalnya Fuad mulai bertanya itu aku baru jawab. Tapi bukan yang kayak Nah ya tadi tiba-tiba kan bertanya. mulai bertanya, mulai Iya, kayak Feren kok hidupnya bahagia banget sih. Aku tuh apa karena agama Iya. ya? Apa? Iya. Oh gitu. Agama lo emang ngajarin apa kok lo bisa bahagia? agama Kristen, Iya, Iya, dia ngajarin iya. apa kok lo bisa bahagia? damai sejahtera.
Oh gitu. Oke. Itu mah partai Perasaan juga ada damai. yang bilang gitu. Iya. Tunggu. Fer. Enggak nanya dong. Itu kan kalau inputnya gitu. Gimana kalau orang Damai ngelihat sejahtera ngelihat kayak- lu kan mencontohkan aja apa yang lu lakukan kan. Iya. Terus orang ngeliat nih nyontohin lu, terus nanya, "Feran, emang agama lu nyuruh buat linglung ya?" Bisa gitu gimana? Gara-gara ngeliat lu. Lu akan jawab apa? Enggak, tapi Feren jangan Bedakan gini. sifat manusia dan sifat Keimanan. iya keimanan. Saya mau yang tahu. Aku menikmati episode ini. Suka banget itu. Beda. Tapi gimana? Soalnya kita selalu bertanya soal Iya. agama itu dan lu jangan ngerasa ini cuman ke lu doang ya. Gue tuh Iya, sama iya. Ustadz itu sering di debat gua. sering ngedebat agama gue sendiri. Ke Ustadz. Iya, jadi Iya. kayak Gua panggil kenapa siapa Allah coba? bilang gini? Itu sering banget. Masa gua panggil lu? Jadi ketika tadi misalnya lu bilang karena damai sejahtera, itu Ustadz juga sering ngomong gitu tuh bilang, tapi kenapa harus gitu? Itu jadi sebenarnya pertanyaan yang wajar untuk orang nyari-nyari sih. Iya. Tapi kamu sampai sekarang masih mencari. Jujur agak kaget ya. Emang Doi kalau narik kesimpulan selalu yang paling parah. Iya. Kayak rasa kita mah itu. Simpel Iya, ya. Tapi benar, aku masih mencari. skeptis Aku sih, sampai bukan sekarang masih mencari. mencari ya. Aku Iya. sampai sekarang masih mencari. Masih apa? Masih mencari. Masih mencari. Oh, masih mencari. Karena di dalam Islam ya, kalau misalnya udah dapat Islam kita tetap disuruh masih mencari, nggak boleh final. Gak boleh final. Iya. Harus terus mikir ya. Harus terus Iya. mikir. Jadi Fuad udah final atau? Nggak ada final. Aku tuh masih skeptis gitu loh. Iya. Oh, masih sampai sekarang Masih Iya, harus kita kayak finalnya nanya nanti terus. kalau sudah ketemu. Tunggu, bedain skeptis sama jadi nggak beriman ke Allah ya. Iya, lebih ke masih terus mencari. Iya. Iya. Kenapa dia terus mencari? Karena kalau nemu jawabannya akan lebih kuat kan keimanannya Iya. kan. Itu fungsinya. Ini ada satu hal menarik nih. Kenapa kita harus terus skeptis sama Tuhan? Iya. Karena dia nggak kelihatan. Benar. So, Benar. sangat mungkin orang tuh nipu pakai nama dia gitu. Betul. Iya. Jadi gue tuh Benar. ketika ada orang ngomong, gue tuh harus nanya, emang bener dia ngomong gitu? Lu Betul. tau dari mana? Kata Lu Tuhan kan begini. pernah di suatu mimpi lu Tuhan ngomong ke lu kayak gitu. Itu Iya. kayak harus terus Iya. ditanyain gitu. Itu benar sih. Karena supaya tidak semua orang yang pakai nama dia, Iya. kita langsung percaya. Bener. Tidak semuanya pakai nama. Iya, Iya. benar-benar. Contoh kayak gini nih, kalau lu tadi jelasin kayak gitu ya, tiba-tiba ada orang gini bilang, aku sama, aku juga beriman pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik banget sama aku, berarti dia orang baik atau enggak? Lebih ke orang beriman aja sih. Iya, Baik, bagus. Bagus loh. Bagus. Emang aku tuh bener nggak gitu-gitu banget. Enggak. Pertanyaan kedua. Ah. Pertanyaan kedua. Terus dia bilang, aku tuh dibisikin sama Tuhan Apa tuh? untuk gampar kamu. Oh ya? Ini Berarti itu ini benar perintah atau Tuhan. Ini perintah Tuhan ke-13 gitu. Heeh. Kalau aku biasanya minta ntar kalau nggak intinya kalau misalnya kayak gitu biasanya aku cenderung nggak percaya Oke. karena aku cuma percaya apapun yang ada di Bible Oh, gitu. harus ada Oke. Iya, surat ada tulis Bible. gitu ya. Nah. Tapi lu tahu Biasanya apa yang kayak ada di gitu. Bible? Apa? Enggak. Oh, dia nggak tahu. Ya dia nggak tahu ya. Oke, tapi berarti lu akan cross check Iya, lebih dengan ke arah apa yang itu. ada di Bible. Berarti itu benar berarti kan ya. Berarti bertuhan dengan beragama Agama. itu sebenarnya tidak satu paket. Bertuhan dengan beragama. Oh, kok bisa? Ini kan topik yang lo mau angkat. Oh iya makanya Kok bisa? Oh Itu iya. pertanyaan dari awal banget kan tadi gue bilang bukannya sepaket. apa bertuhan? Sama beragama itu berbeda. Kalau Bukan berbeda, beragama? tidak bisa jadi tidak satu paket. Iya, tidak Contoh, cuma satu contoh, paket. contoh. Gini deh, coba definisi Tuhan lo tuh apa? Maksudnya definisi Tuhan? Ya, Tuhan itu What is apa? Tuhan? What is God? Yesus. Lah, Well, itu siapa? itu namanya, itu namanya. Itu nama dia. Deskripsikan, menurut lu. deskripsikan Oh, Tuhan. Tuhan itu artinya Contoh dong nggak ngerti maksud Oke gini, pertanyaannya. gini ya kalau manusia itu berarti adalah makhluk yang terbatas, Oh. dia perlu makan, dia Oh, perlu iya, minum. iya. Kalau Oke. Tuhan tuh apa misalnya? Maha tahu. Oke. Enggak, itu Bagus. sifat. Ya udah. Ya, Ya, itu masih bisa, Apa masih bisa. jawabannya? Masih bisa. Terus bisa. Iya, maha tahu, maha pengampun, Oke. maha kasih. Berarti tidak harus satu nama ya. Kita sepakat dulu Tuhan, berarti itu bukan. Kalau di Islam namanya Allah. Oke. Kalau di Kristen bisa jadi namanya Yahweh. Yesus. Oh, iya. Yahweh bisa jadi Yesus. Iya. Pemahaman orang Kristen di Buddha bisa jadi yang lain lagi. Iya. Di tempat lain bisa jadi yang lain lagi. Oke. Iya. Tapi kita biasanya menyebut zat yang maha agung, yang maha tinggi, pencipta manusia. Itu adalah creator. Itu namanya Tuhan. Iya. God Oke. gitu. Berarti itu sepakati dulu ya. Yap. Artinya sebenarnya nih, kalau misalnya kita lihat kalau ada orang yang meyakini bahwasanya dia itu ada yang menciptakan, dia bertuhan gak?
Mungkin ya. Udah. Ya udah. Oh, ya Basically udah. gitu. Karena dia mengakui adanya pencipta dia. Iya. Karena kan kalau kita artikan Tuhan itu Iya. artinya adalah pencipta Pencipta. manusia. Oke. Berarti dia meyakini ada Tuhan. Itu yang aku bilang, bertuhan belum tentu beragama. Paham. Jadi Oh, tidak satu paket oke. gitu Paham. maksudnya. Karena agama is a different story. Iya. Gitu Itu maksudnya. banyak yang salah paham loh. Banyak Iya, yang benar. bilang teis. Iya. Teis itu udah berarti dia memiliki agama tertentu. Padahal Enggak. teis bisa jadi ya dia percaya ada Tuhan kan. Bener. Cuman belum nentuin dia mau agama Iya, apa gitu. Benar. Tapi uniknya gini loh, Tuhan kalau secara definisi resmi itu yang menciptakan semuanya. Kalau kita percaya itu bertuhan. Betul. Tapi asal-usul kata Tuhan dalam bahasa Indonesia itu apa tau nggak? Asal-usulnya. Melayunya Tuan. Nah bedanya gini, satu tentang pencipta, Ya. tapi Tuan itu turunnya pemilik. Ya. Itu beda loh. Kalau Tuhan kita percaya ada pencipta itu kita udah bertuhan. Tapi makna aslinya itu kalau kita berserah bahwa kita dimiliki sama beliau. Matanya sudah di kanan atas. Iya. Apa itu Bener nggak? mikir artinya Berarti kalau Tuhan kanan tidak atas. hanya menciptakan tapi dia memiliki. Memiliki. Owner gitu lah ya. Asal-usul katanya tuh memiliki. Oke, pemilik. Pemilik. Nah makanya kan kita topik hari ini nih. controlling. Real, bukan controlling. Kita dimiliki. Berarti gitu. Kalau kita udah percaya. Tapi itu keren sih. Tapi itu bagus. Itu keren sih. Controlling itu satu hal lagi yang gue Ya, tahu itu soal bisa, Tuhan. itu bisa. Itu konsekuensi. Itu konsekuensi. Kalau kita pakai kata pencipta, itu gampang untuk kita generalisasi semua udah bertuhan. Yes. Banyak yang udah bertuhan. Yes. Tapi kalau pemilik, itu beda cerita lagi. Ya. Karena walaupun dia percaya ada pencipta, tapi hidup dia dimiliki Oh, sama God. Iya. uang. Hidup dia dimiliki dan diatur oleh istri. Bini. Iya, macam-macam. Iya. Nah itu kan topik hotnya tuh. Makanya penganutnya di Pejabat. tanda kutip disebutnya hamba kan. Hamba itu kan berarti dia dimiliki sesuatu. Iya. Hamba itu artinya adalah budak. ownership. Iya. Sesuatu yang dimiliki. Iya, Jadi nggak Abdun cukup. mamluk. Iya benar. Wow. Itu kan yang kita mau bahas hari ini. Iya. Jadi itu Tadi tau aku nggak? awalnya sempat mikir, kok nggak nyambung ya kayak topik hari ini. Gara-gara Ustadz ngomong beragama tapi nyambung banget karena kan Iya, itu tadi. setelah Beraga- Raymond jelasin, iya. Jadi yang Raymond bahas itu tau nggak lu? Itu Wow. filosofi banget Wow. untuk kata abdi. Iya, Abdul. Jadi Mengabdi ya? abdi itu asalnya dari kata abdun. Abdun itu artinya adalah mamluk, sesuatu yang dimiliki. Bahasa Jadi apa itu? bahasa Arab. Oh, oke. Jadi begitu kita menyebut bahwa saya adalah Abdullah, misalnya ada orang muslim menyebut dia Abdullah, berarti dia adalah miliknya Allah. Artinya dia nggak punya pilihan. Dia cuma punya sesuatu yang harus dia jalankan dari yang punya dia. Mau Yaitu nggak controlling mau. tadi. Tapi nggak posesif ya. Controlling itu beda dengan posesif. Dia ngontrol hidupnya manusia karena manusia ini dengan kesadaran penuh bahwa dia milik Tuhannya. Oke. Gitu maksudnya. Jadi itu arti kata Tuhan. Kalau di bahasa Arab Lord. Lord itu bisa jadi Tuan, bisa jadi Tuhan juga. Oke. Nah, balik di sini dulu ya. Berarti kalau kita bahas tadi ya antara kita beragama tapi Tuhan kita siapa? Nah, berarti pertama Tuhan beda dengan agama. Tuhan beda dengan agama. Bahkan di dalam Tuhan tadi sudah dikesampaikan sama Raymond, Tuhan itu ada dua fungsinya. Satu, fungsinya sebagai pencipta. Dua, fungsinya sebagai pemilik. Karena uniknya gini tau gak? Kalau misalnya semua orang ditanya Tuhanmu siapa? Biasanya jawabannya jelas. Tapi kalau ditanya hidupmu dikontrol oleh apa? Wow. Raymond udah bahasanya Gila. hari ini. Ustadku, Ustadz Raymond. S3 akidah Iya, ini. iya, Kamu AI ya? Tapi itu pernah kontroversi, Tat. Aku Iya. pernah ngomong, saking tahu itu hamba itu nggak punya hak. Iya. Aku sampai pernah bikin statement yang Iya. aku kayak ngasal aja sih ngomongnya. Hak asasi manusia tuh sesungguhnya ada nggak sih? Iya. Jangan-jangan semua hak itu hak Tuhan gitu loh. Jangan sampai kita nggak boleh karena ini hak asasi manusia. Iya. Emang kalau lu hamba Tuhan lu punya hak. Iya. Teruskan Fuad. Kan hak itu Tuhan kan berarti bisa menentukan siapa yang berhak di tanda kutip Iya. dihilangkan nyawanya bahkan. Iya. Siapa yang harus dijaga nyawanya gitu Betul. loh. Nggak semua kayak sekarang kan nggak boleh lu bunuh dia. Loh, dia habis bunuh 10 orang. Iya. Memerkosa sekian orang. Iya. Kok dia nggak boleh dihukum mati? Kemarin- Hak asasi manusia kata gua. Oh, Iya, aneh bagus. banget. Iya, aneh banget gitu. Kemarin ada orang yang nyopet, Heeh. naik motor, istrinya dicopet, Iya. dikejar sama suaminya, copetnya nabrak, mati, malah dia yang diadili. Si Suaminya. suaminya ibu itu. Karena katanya kalau ada copet itu ditangkap bukan dikejar. Ada statement gitu terus. Gimana cara ditangkap tanpa dikejar? Nah tapi lu udah ngerti kan? Tadi Raymond tadi poinnya itu udah whole story sih, udah whole story episode ini sih. Bahwasanya ada banyak orang yang merasa bahwasanya ketika Tuhannya adalah Allah, tapi pemiliknya bukan Allah. Deep banget ya lo. Bagus. Wow. Dan itu adalah kalimat syahadat. Hah? Nih gua kasih tau ya. Asyhadu itu. Tuhan sebagai asyhadu. Jadi Tuhan sebagai pencipta namanya Rob.
Rob. Oke. Kayak Dalam Robbana kayak gitu-gitu ya. Oh. Bana. Dalam bahasa Arab Kristen, Alamin. Rabbi. Apa bahasa Kristen? Rabbi. Rabbi, ha? Pernah lihat tahu ada di dalam Alkitab Rabbi itu menunjuk pada apa? Pada guru. Jadi Rabbi itu adalah guru yang mengajar. Oke. Jadi Yesus itu juga Rabbi. Dia mengajarkan agama kan gitu kan ya. Dan ada banyak Rabbi-Rabbi yang lain. Rabbi artinya pengajar, pemelihara, pencipta termasuk. Nah maka Tuhan sebagai pencipta namanya Rob. Ingat ya. Tapi kalau Tuhan sebagai pemilik namanya ilah. Oh Tuhan tuh namanya macam-macam gitu. Macam-macam. Fungsinya apa? Tuhan sebagai pemilik ilah. Oh Allah ilahi itu ya. Oh my god. Anjay. Nice. Iya. Ya Rob itu Rob Alamin itu ya. Ya kayak gitu. Tuhan. Oh iya. Gila. Rabbul Alamin kayak the creator of universe gitu. Ya. Kenapa Rob nggak itu digabung creator. aja? Digabung jadi satu namanya Allah. Allah adalah Rob dan Allah ilah harusnya. Jadi fungsi Allah itu adalah sebagai Rab, adalah sebagai ilah, sebagai terus kemudian mudabbir segala macam itu jadi satu. Tapi kenapa syahadat pakai ilah, Tat? Nah, karena tidak semua orang mengakui seperti kata Raymond, penciptanya Allah, pemiliknya juga Allah. Oh, jadi yang kalimat asyhadu itu Asyhadu an la ilaha illallah itu ada ilah. Oh. Artinya tidak ada pemilik diriku kecuali Allah. Oh, jadi kita kayak menyerahkan semua hidup kita ke Allah. Feren keren banget lu. Hidup ini Ajaran Kristen juga itu. ku letakkan. Betul. Iya kan? Lagu Betul. Kristen lagi. Ajaran. Betul. Lagu buku harian Naila. Gua suka banget lagu itu. Lagu sinetron lagi. Lu ngerti kan sekarang kan? Lu ngerti kan sekarang kan? Iya. Yang barusan lu ucapkan bahasa Arabnya itu la ilaha illallah. Tapi di Kristen itu juga diajarin karena memang di Kristen juga dari awal Yesus ngajarin bahwasanya kalian tuh harus punya Ya. Rob namanya Allah. Dan juga pemiliknya ilahnya juga namanya Allah. Karena di zaman itu kita tahu mereka ketika ditanya Tuhannya siapa jawabnya mungkin Yahweh, Iya. mungkin Elohim atau segala macam kan ya. Iya. Tapi ketika sehari-hari mereka ikut siapa? Yesus. Enggak, pas Yesus. Pas Pas Yesus Yesus. Oh, datang pas ngajarin. Yesus datang. Mereka sehari-hari ikut Berhala siapa? Ikut berhala. Ada yang ikut siapa? Ustadz. Hah? Oh iya. Mereka itu ustadznya kan. Rabbi-rabbi Yahudi itu. Wow, iya, yang iya. ketika dia di atas Yesus. Ingat gak Yesus pernah datang ke bait Allah? Lalu kemudian dia bolak-balikin meja kayak gini langsung dibolak-balikin. Kenapa dia bolak-balikin? Dia marah. Dia bilang tidak pernah di dalam perintah Taurat ini bait Allah boleh dijadiin tempat jual beli. Siapa yang membolehkan jadi tempat jual beli? Si rabi-rabi itu. Manusia-manusia Rabi-rabi itu. itu. Guru-guru, ustadz-ustadz itu. Persis nggak kayak zaman sekarang kira-kira? Iya lagi, aku tahu lagi ustadz kayak gitu. Enggak boleh. Paham gak sih maksudnya? Iya, iya, iya. Artinya di zamannya Yesus dan di zamannya nabi-nabi yang lain, pada intinya karena ajaran tauhid yang tadi lu bilang, pemilik kita hanya Allah, itu dari Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Termasuk di zaman Yesus, termasuk di zaman Musa, termasuk di zaman Ibrahim atau Abraham, termasuk di zaman nabi-nabi manapun. Begitu terus kemudian mereka ngelihat ternyata pemiliknya bukan lagi Allah. Mereka didatangkan oleh Allah, diutus untuk diingetin, pemilik kalian cuma Allah loh. Kalian gak punya pilihan loh selain ikut Allah. Itu sebenarnya. Iya. Apa konsekuensinya orang yang ini Tuhan doang nih atau ini yang pemilik kita? Akan bedanya emang di mana gitu? Emang nggak boleh percaya Tuhan tuh sebagai Percaya Tuhan bahwa saya Tuhan adalah pencipta itu harus, tapi nggak punya konsekuensi. Karena cuma kayak God is a watchmaker. Oke. Tuhan cuma kayak pembuat jam tangan. Iya. Jam tangannya jadi, udah dia nggak berpengaruh lagi. Tapi kalau Tuhan sebagai pemilik, berarti setiap hal kita mesti melibatkan Tuhan itu. Makanya di dalam Islam segala sesuatu dimulai dengan Bismillah. Dan lu tau nggak tadi apa? Kenapa Fuad bilang gila? Lu bilang gratitude kan? Iya. Iya. Lu tahu alasan lain lagi kenapa gratitude? Maksudnya alasan lain? Tadi Kenapa berdoa. orang gratitude berdoa? Berdoa terus apa tadi bersyukur dulu terus bertobat gitu. Gratitude itu adalah menurut ulama atau menurut dalil cara tersingkat untuk bisa punya koneksi dengan Allah. Cara tersingkat. Makanya di dalam Al-Quran, makanya bagi orang Muslim, sholat dimulai dengan Nggak tahu, nggak pernah sholat. Nggak tahu lah tadi dia mah. Iya. Tanya dong. Bismillah. Apa? Bismillah. Iya tahu. Setelah Bismillah, Nggak tahu apa. Alhamdulillah. itu gratitude. Oh, bersyukur, Bismillah tuh puji syukur. Bismillah tuh Bismillah apa? kan konekin dengan Allah. Oh tuh kayak kayak kode buat mau ngomong sama Tuhan gitu Betul. ya. Oh my Password. God. Oh, password. Pas lu Bismillah tuh udah mulai.
tut yang connect tuh. Nah kalau alhamdulillah tuh kayak Langsung terima nyambung. kasih. Ya. Apa kalau di Kristen Iya. apa kayak haleluya gitu? Enggak sih, ngomong bahasa Coba Indonesia lihat. aja, thank you. Oh, Coba thank you. doa Bapak kami hafal. Bapak kami ada di surga. Yang berikutnya? dikuduskanlah namamu. Dimuliakanlah. Dimuliakan namamu. Gratitude kan? Oh Emang iya, Protestan iya, gitu iya. juga baca? Sama, jadi gini. Tanpa kita sadar, Al-Fatihah itu korespondens banget dengan doa Bapak kami sebenarnya. Iya benar-benar. Karena Maksudnya menandakan puji-pujian ini dulu agama gitu yang ya. sama. Puji-pujian dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Engkau. Sama kayak semua kemuliaan bagi Engkau. Bapak kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu. Oh my god, aku pernah dengar ini keren banget nih. Dia ada cerita nih. Waktu ngomongin soal syukur itu, Tat. Dan ini kaitannya sama yang tadi ya, Tuhan sebagai pencipta doang sama dia tuh pemilik ya. Ya. Lo kebayang nggak ada Raymond nih punya kayak karyawan gitu. Terus datang dia, gimana tugas lu udah selesai belum? Raymond keren banget Raymond hari ini pakaiannya. Dipuji-puji. Oh iya, gue tahu gue keren. Kerjaan lu udah belum? Raymond, mantap Raymond gitu. Ganteng banget, dan itu Raymond. kita kan kesel ya. Nah terus dia langsung balik gini. Lu kebayang nggak? Tuhan bilang, tinggalin itu. Tuhan maha keren, Tuhan maha oke. Dia cuma Kan gratitude ya, tuh. subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tiap hari dia ucapin gitu terus, cuman kayak gak ada yang dikerjain gitu. Itu kan itu kayak bos nyuruh tapi dipuji-puji terus tapi nggak pernah Tapi progres di kerjaannya nggak ada. nggak ada. Iya. Dia nggak mau disuruh-suruh gitu. Iya, betul. Lanjutin doa Bapak kaminya. Bapak kami yang ada di surga dikuduskan namamu. Dimuliakanlah Dia dikuduskan namamu. lah ya. Bukan Ya, kudus oke, ya. dikuduskan namamu boleh. Datanglah kerajaanmu. Oke, Maliki Yaumiddin. Branding. Tuh, berarti kalian masuk Islam nggak ninggalin Kristen. Kok udah dia bilang? Itu gue yang bilang. Kita Iya apa sih? ini kan sering dikasih tuh ke lu nggak meninggalkan Oh iya. Kristen, Balik nggak masuk kembali. Islam. Oke, terus setelah itu Malik Yaumiddin apa tadi? Malik Yaumiddin, Malik itu artinya raja. Raja. Rajanya hari pembalasan. Dan kalau nggak salah tuh ada dua versi, Tat. Yang Malik memiliki. sama Malik. Iya, Jadi Maliki atau Maliki. jadi raja dan atau Penguasa. penguasa gitu. Datanglah Lanjut, Fer. kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ya, terus. Dan jadikanlah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Mm-mm. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Tetapi Jadilah lepas- kehendakmu mana? Ya, skip. Ini kalimat keberapa? Iya, berarti kan ada kehendaknya Tuhan kan. Iya, Nah, itu yang dimaksud dengan pemilik. Ustaz nungguin kehendak. Iya, itu maksudku artinya paham nggak maksudnya? Ustaz nungguin Iya, kehendak. Dia mikir makannya tadi. Iya, kalau di kita ihdinas siratal mustaqim Iya, kan. Ya. Jadi tunjukinlah kami. tunjukkan kami jalan lurus. Maksudnya adalah kehendaknya Allah tuh seperti apa gitu maksudnya. Jadi Lu maunya kita gimana sih Iya, gitu. jadi hasil dari tadi kata Fuad setelah dipuji-puji, masa Raymond dipuji-puji doang sama karyawannya Iya. gitu kan ya. Padahal yang diminta tuh adalah dia ngerjain sesuatu. Iya, gitu iya, maksudnya. iya. Job Nah, itu desk-nya. maksudnya job desk-nya apa, Oh. kehendaknya di manusia tuh apa. Di dalam Islam kita minta petunjuk seperti apa yang kamu mau gitu maksudnya. Bos yang kamu mau apa sih sebenarnya gitu. Ayo kayak ya Tuhan atau kayak bos Iya. gaji dong bos Iya, gaji lu dong langsung minta tambahin dong makan, bos. langsung Iya, lu kenapa ingetnya makan? Tadi apa? Cuman kelepasan satu kalimat doang. Jadikanlah kehendakmu. Tapi beda-beda ya antara Kristen sama Islam ya. Lu ingetnya makan kenapa? Karena takut Beda. mah ya? Wah, kata gue sih itu sih. Iya sih. Kata gue sih makanya pengen buru-buru ke yang makan kan. Iya, Sampai buru-buru ada yang makan. ke-skip satu kalimat Kita penting. puasa aja Iya, biasa. nggak fokus. karena kan Iya, kalau misalnya, lu karena mikirin makan karena lu takut pola makan lu berubah. Iya, biasanya Iya, makan berantakan pedas ya. kan, makan Iya. pedas, makan manis, perutnya biasanya nggak enak. Iya. Pak Padang biasanya sahur. Iya. Sahurnya Padang. Sahur Padang. Aduh, Nah. pantas tuh. Nah, Mana? kalau lu sahur Padang, Hah. gua saranin sih. Apa tuh? Gue saranin pakai ini. Iya. Apa? Coba. Wallpapernya. Pakai itu gue saranin. Pakai Jadi sebelum lu polisi makan ya. pedes, sebelum lu Iya. makan aneh-aneh yang bikin perut lu gak enak, minum. Polisi Polisi Iya. Boleh. Artinya kalau lu makan Padang pagi-pagi, subuh-subuh lu lebih baik jaga-jaga ini. Iya. Karena kan bagaimanapun kalau misalnya pola makan lu berubah, itu kan asam lambung lu bisa jadi naik kan. Benar. Nah, itu bisa dinetralin cepet pakai ini. Polisilen. Sebenarnya harus jaga makan juga ya selama puasa. Tapi kalau misalnya udah telanjur nih makannya pedes-pedes, manis-manis, biasanya kan perut jadi nggak enak ya. Iya. Iya, Jadi benar. lambung juga. Hmm. Solusinya apa nih Reh? Solusinya kita pakai yang formulanya. Suspensi atau yang tablet? Formulanya jempol. Formulanya Iya. Ya ada dua opsi, suspensi sama Tau nggak tablet. kenapa jempol? Formulanya jempol. Kenapa? Kenapa? Karena reaksinya itu cepat. Ketika misalnya kita sakit 10 menit aja udah langsung efek tuh. Ya kan? Lalu terus kemudian dia itu benar-benar kayak rasanya ya. Kayak kalau
kalau kita minum misalnya obat-obatan biasa tuh kayak rasa basah ya, kapur gitu. Nah Iya. ini nggak ada rasa kapurnya, minnya doang. Segar dong. Rasa Iya. mint tanpa Tapi secepat kapur. apa? Heeh. Bisa Cuma langsung butuh 10 menit. Iya. Dari lu minum jaraknya 10 Iya. Oh, menit. bisa langsung aktivitas dong kalau gitu ya. Langsung Bisa aktivitas. Before after. Asam saking udah dia Iya. bisa menguasai asam lambung ini. Asam lambungnya warna merah semua. Iya. Setelah udah sembuh cuma dijadiin dasi sama dia. Tuh. Saking gak bisa dikontrol. Tapi sekarang merah sama biru koalisi nggak? Ini dia berganti aja. Oh, berganti aja. Oh, berganti aja. Iya. Iya. Koalisi tuh Dan apa? Dia lagi mode yang lain. Fuad tolonglah Fuad. Iya, iya, Fuad maaf. tolong Fuad. Dan kalau lu misalnya ini kan cair Iya, ya. iya. Kalau lu misalnya mau bepergian lu bisa pakai ini. Tapi lagi kalau berpergian tiba-tiba lupa bawa polisilennya, kalian bisa beli di apotik, Oh, di Iya. warung, di Iya. minimarket. Iya. Jadi kalau habis makan-makan gak enak, perutnya sakit, Iya. makan-makan pedes ya biasanya. Ya, Bos. asam lambung bisa langsung dinetralkan. Iya, pagi waktu Pokoknya puasa dengan- ini ya. Polisi lain gue bisa seenaknya makan semprol. Supaya kita puasanya gaspol. Soalnya formulanya jempol. Enam Supaya lu Sebelum ketika makanannya nampol. Nah, dan ketika lu puasa lu nggak nyenggol. Iya benar. Dan bisa makan dodol. Fer. Udah 3 episode nih Fer. Iya, lu nggak Nggak kreatif. pernah ngasih Fer. Iya, iya. Mantap pol. Iya. Dia itu mulu loh. Oh, itu aja, mulu. itu aja. Nggak, dari kemarin dia mantap pol, Iya. gaspol itu aja dia. Iya. Padahal di pinggir jalan banyak satpol. Iya. Lama-lama lu kalau nggak ada terus gue tampol. Supaya puasa lu bisa lurus kayak jalan tol. Jadi lu udah paham kan tadi kan tentang tadi kan Tuhan sama iya. agama itu beda. Nah jadi kalau aku lihat ya sebenarnya ya, sebenarnya yang pertama yang sebenarnya nggak bisa harusnya nggak bisa ditolak oleh setiap orang yang punya akal itu bertuhan. Aku setuju sih. Ulangi, Yang nggak bisa ditolak nggak bisa ditolak. oleh setiap orang yang berakal itu bertuhan. Oh, berarti kalau punya akal pasti dia bertuhan. Harusnya ya. Iya. Harusnya ya, kalau dia mau jujur ya dalam pikirannya. Artinya gini, sebenarnya kalau misalnya kita nggak bicara tentang agama dulu, sebenarnya perilaku lu adalah perilaku orang yang bertuhan. Kenapa? Karena lu ngerti bahwasanya ada pencipta lu. Ada di atasku, ada yang Betul. lebih gede dari aku. Artinya lu tinggal mencari siapa pemilik gua kan Oke. gitu. Oh. Dan seperti apa dia mau gua sebagai kepemilikannya. Iya. Artinya interaksi apa yang harus terjadi? Kayak misalnya bos sama karyawan, kita udah tahu kita punya bos, cuma kita harus cari tahu nih, jangan-jangan bosnya yang ini. Oke. Atau jangan-jangan bosnya yang ini. Kayaknya ini lebih cocok jadi bos deh. Kayaknya ini lebih cocok jadi bos deh. Setelah itu lu menemukan bagaimana interaksi lu dengan bos lu kan. Dia mau nyuruh lu apa gitu maksudnya. Artinya menurutku yang lebih penting itu adalah bertuhan dulu, Betul. bukan beragama. Menurutku ya. Oke. Setidaknya itu yang terjadi pada aku. Ini mungkin kontroversi sih. Aku sepakat sih. Tapi enggak sih. Ketika kita udah bertuhan dulu kan kalau kita mengambil agama apapun nantinya kita udah punya Iya. konsep. Kita percaya kalau itu memang Tuhan, kita mau Benar. cinta itu pemilik kita. Benar. Tapi kalau kita beragama dulu, itu kadang banyak orang beragama tapi seperti tidak bertuhan kan pada akhirnya. Itu dia maksudnya tadi. Iya. Itu template banyak orang gak sih? Karena lahir udah begitu ya, akhirnya dia beragama. Iya, akhirnya cuma beragama bawaan lahir tapi nggak pernah mencari Tuhan lebih ya. dari itu. Atau tidak merasa ada yang higher than Iya, iya. dirinya Kalau gitu. kan- Cuma KTP sih Islam, Kristen mungkin. Cuma Iya. ya sebatas itu aja jadinya. Betul. Itulah kenapa ada menteri agama korupsi. Iya, karena menteri agama bukan menteri ketuhanan. Bener. Iya gak sih? Benar. Tapi tadi maksudnya Raymond kayak gimana Re contohnya? Ya, kalau misalnya dilihat dari, soalnya kan untuk menunjukkan kita dimiliki sama siapa itu kan kelihatan dari action-action kita kan. Iya. Walaupun misalnya Benar. secara Islam tuh selalu ngomong tentang niat. Iya. Ya, niatnya kan. Walaupun dia meniatkan Tuhannya adalah Allah, tapi kalau misalnya tindakan, aksi sehari-hari dia menuhankan uang. Menurut gue ya mayoritas Iya. orang Indo ya sama seluruh dunia itu menuhankan uang. Karena hidup dia dimiliki oleh uang. Yang dikejar selalu uang gitu loh. Nah, itu hukumnya gimana? Hukumnya. Apa sekedar niat aja? Sebenarnya kan kalau Islam kayak gitu ya, yang penting Iya. niat kan. Nah, itu Uang, dia tuh. K-pop. Heeh. Lama-lama ada lu tuh idol. Terima kasih. Ada lu At. Iya, Sebelumnya anyway, sebelumnya- idol itu artinya berhala loh. Iya. Iya. Iya ya. Oh, iya. Idol tuh berhala. Cari aja di kamus. Oxford. Idol tuh artinya berhala. Kalau Oke. lu punya idol lu berarti mau berhalakan. Bagus sekali. Nih coba lihat ya. Di zamannya Abraham. Ini di dalam Al-Quran ya. Aku yakin di dalam Alkitab juga pasti ada. Ibrahim di dalam Al-Quran atau Abraham di dalam Alkitab itu pernah ditanya sama kaumnya. Ketika dia melihat pernah nanya sama kaumnya. Ketika kaumnya lagi nyembah berhala, batu. Maka terus kemudian waktu itu Ibrahim bertanya gini. Kamu nih lagi ngapain sih?
kata-katanya mahadhihi tamasilulati antum laha akifun. Apa ini batu-batu ini? Kenapa kamu beribadah kepada batu-batu ini? Paham ya maksudnya? Beribadah. Dalam bahasa Arab itikaf. Ingat bahasanya apa? Itikaf. Itikaf. Artinya ibadah. Dijawab sama orang-orang itu. Dulu nenek moyang kami juga begitu. Beragama. Beragama ya. Berarti itu kan agama. Bawaan Agama lahir. aturan sebenarnya. Iya. Ini agamaku. Jelas sampai di sini ya. Ibrahim nanya, kamu ngapain beribadah di situ? Ini memang agamaku begini dari dulu. Oke, kata-kata itikaf. Apa itu itikaf? Itikaf artinya adalah manteng dan emosi kalau diganggu. Contoh ya, lu ngapain kalau misalnya lu berbuat sesuatu, lu diganggu, lu marah. Aku marah. Mungkin kalau lagi makeup ya. Lagi makeup. Fokus gitu ya. Karena lu guruin. Diambilin makeupku. Oke, diambil makeup lu marah. Dicolong ya. Tapi lu manteng nggak di situ? Manteng tuh apa sih? Kayak Mantang tuh serius. fokus gitu. tetap fokus kayak Fokus makeupnya. Iya, jadi misalnya mantang tuh kan lagi fokus atau lu make upan nih, fokus tuh. Fer, apa sih ya itu? Lu gitu nggak? Iya lumayan. Lumayan. Oke. Kalau lumayan berarti itu bisa jadi ibadah lu. Oh, jadi aku mentuhankan makeup. Bisa jadi. Bisa jadi. Aduh, Bisa lucu banget jadi. lagi. menuhankan makeup. Ya Allah. Jadi kalau marah berarti aku mentuhankan makeup. Kalau aku nggak merah, Marah. Nggak marah. nggak marah berarti aku nggak mentuhankan. Bisa jadi. Nggak selalu, tapi bisa jadi tanda-tandanya. Marah tuh dia. Kenapa? Dia nyebut nama Tuhannya satu merek gitu. Heeh. Satu Iya, merek bisa makeup. lakukan make up kan. Iya. Ini bisa disensor kan nih? Nanti bisa, sensor aja. iya. Tadi gua ngebisik ke Fuad. Iya. Tuhan lu siapa? Emang nggak ngerti. Ngerti lah. Ini yang maha pengasih lagi. Dua apa sih? Kalau sensor ya. Jelas sensor. Gua nggak denger gitu. Iya. Nggak Nggak usah. jelas sensor itu. Nggak. Itu dark. Dark itu dark. Nah, jadi berarti itu mungkin mungkin bisa jadi lu beribadah dengan itu lu anggap sebagai ibadah, bisa jadi. Karena di masanya Abraham atau Ibrahim, ketika ada orang nyembah batu, itu kelakuan mereka. Pertama adalah mereka mantang banget atau fokus banget, benar-benar nggak mau diganggu, dan kalau diganggu mereka marah. Berarti kalau kita lihat indikasi itu di dalam kehidupan kita, bisa jadi setiap hal yang kita fokuskan itu benar-benar fokus banget, dan kalau kita diganggu kita marah, itu bisa jadi bentuk ibadah. Fokusnya ini tapi apa, Tat? Maksudnya fokus kayak kita belajar juga fokus kan? Atau fokus tuh misalkan kayak setiap hari itu yang dipikirkan, itu yang Betul. jadi standar perbuatan hari-hari apa gimana gitu maksudnya fokus. Itu Tujuan hidup. abstrak sih. Tujuan hidup. Oh, kalau gitu Tujuan enggak hidup. sih. Kan di makeup nggak tujuan hidup. Nah, itu Misalnya kalau makanya Iya belajar- berarti bilang. bukan itu. Maka Tujuan aku hidup bilang tuh makeup. manteng itu bisa jadi part of ibadah atau manteng Part of fokus, doang. dan kalau kita diganggu kita marah itu bisa jadi pertanda indikasi kalau itu adalah ibadah kita. Tapi yang aku pengen kasih itu adalah banyak kan yang kayak gitu-gitu yang menjadi terus kemudian kita lakukan tiap hari ya. Contoh nonton bola, Iya. nonton drakor. Sampai game. rela Ribut ribut sama orang dan menghilangkan nyawa orang Betul. demi bola tersebut. Betul. Iya. Kerja. Oh, Tapi iya. coba kita balik Cinta sekarang. juga. Cinta. Cinta. Bagus. Oh, makanya disebut bucin. Bucin. Budak tuh Budak hamba, cinta. hamba. Iya. Oh, Karena iya. dia dimiliki oleh cinta. dimiliki oleh Sekarang yang lebih plot twist lagi adalah kita balik. Apa? apa tuh? Apakah yang dianggap ibadah sudah seperti itu? Maksudnya udah seperti itu tuh apa? Apakah sholat kita udah kayak gitu? Ketika lu sholat, ke gereja gitu? Kalau nggak lu ke gereja terus udah ajak ngobrol sama orang, lu sebel. Jangan ganggu gua lagi. Oh iya ya aku Gereja. gitu. Ah, lu gitu? Bener. Bener. Aku Tapi nggak setahun makanya aku sekali. kalau ke gereja suka sendirian. Aku nggak suka ada yang nemenin. Iya, selain suka sendirian, suka setahun sekali. 2 tahun sekali. Sholat id kali, sholat id. Artinya gini, misalnya ya contoh ya. Ketika aku sholat misalnya, ternyata aku tidak sekhusyuk itu ketika aku nonton bola. Bener Iya, sih. bener. Ketika Suka ke distract, misalnya, kepikirannya kemana-mana. Iya benar. Iya, iya. ketika misalnya contoh ya, aku tahu banget. Aku punya ritual sebelum aku nonton film. Tahu nggak ritualku apa? Handphoneku ku taruh. Oh iya biar gak keganggu. Itu bener. Ku tutup Oh bahkan kamarku. di bioskop kan kasih tahu Iya. kan? Matikan dulu handphone apa, Iya. jangan Dan itu gue tuh paling sering berantem sama 2 orang. 1 orang lawan arah, 2 orang yang main HP atau ngobrol di bioskop. Oh. Sering gue gini. Benar. Ih, gue sering banget. Tapi kalau film yang rame ya, Iya. yang ngomenin filmnya tuh tiap adegan, oh, ini Iya. sepi. Ah. Oh ini yang main si ini nih kan bisa di luar. Iya. Gini, lu bisa diem nggak? Gue keganggu nih. pas Iya lu benar. gituin. Nyebelin Kali mentuhankan bioskop.
Bukan. Itu pertanda. Itu pertanda. Nah. Pertanda kan kalau kita butuh Iya. fokus berarti kan. Nah, itu kan harusnya bisa dilakukan kalau Iya. nonton aja begitu, harusnya Iya. ibadah Iya. lebih dari itu dong. Yang pengen aku kontraskan adalah sejauh mana kita memang dimiliki oleh Tuhan. Iya. Karena seharusnya kalau misalnya kita dimiliki oleh Tuhan, kita lebih manteng atau lebih fokus di Iya. dalam ibadah kita ketimbang yang lain. Benar. Contoh misalnya kayak gini ya misalnya. Kalau aku bisa pastiin satu hal. Aku lebih passion dakwah ketimbang yang lain. Itu setidaknya aku menyadari itu. Aku passion banget. Contoh misalnya, kalau aku disuruh ngomong, ya ngomong doang ya misalnya. Untuk 2 jam, gue udah males banget serius deh. Tapi Tat, ini buat dakwah nih Tat. Kalau buat dakwah 20 jam. dari pagi sampai malam aku bisa. Paham gak sih maksudnya? Iya, paham, paham. Nah jadi, tapi pertanyaannya itu aku sholat kayak gitu nggak? Kadang-kadang aku mikir juga sih. Raymond tadi bilang enak diimamin sama Felix Yao. Kenapa? Cepet. Bahkan kata Raymond lebih lama diimamin gue daripada Ustaz Felix. Memang kalian gitu, yang nyubi suka panjang biar kelihatan Iya, soleh. biar kelihatan soleh. Nggak, tapi aku serius, aku sering mikir gitu sih. Aku sering mikir gitu. Dalam urusan sama-sama ibadah bagiku ya, antara dakwah sama sholat, aku sering istighfar terus terang. Iya, iya. Kenapa? Karena aku pikir gini, aku dakwah untuk apa? Kan ngajak orang sholat. Iya. Iya. Tapi ketika sholat kadang-kadang aku suka keburu-buru. Tapi boleh nggak kita mikir bahwa Iya. kayaknya jalan surga banyak deh. Bisa. Aku sering kali give up dengan ibadah lain kayak misalkan lihat orang hafal Quran Iya. terus apa terus ngerasa kayak kenapa nggak passion itu ya? Ya mungkin ini kali jalanku yang Ya, dakwah yang, gitu. yang mungkin mereka juga nggak passion kayak kita ketika kita dakwah. Iya, bisa ketimbang jadi. dia baca Kayak gitu Quran. oke nggak sih? Oke aja. oke. Toh juga para sahabat juga punya banyak passion kok ke situ. Yang penting tujuannya Tuhan gitu ya. Betul. Nah, tapi itu yang pengen kita highlight sebenarnya. Karena kenapa? Karena banyak orang yang menurutku ya gini. Pengalamanku sendiri, aku ketemu dengan Tuhan before agama. Karena aku tahu sekarang ketika aku ketemu agama itu adalah cara Tuhan memiliki aku. Paham nggak Oke. maksudnya? Iya. Tapi banyak orang yang beragama tapi nggak punya pemilik. Iya. Iya. Akhirnya yang terjadi Gak punya pemilik tuh kayak kata liar gak sih? Bener. Akhirnya agamanya kan jadi toksik. Yap. Benar. Oh my god, ini benar lagi. Oke, coba aku mau nanya satu. Ya kamu dulu. Ya lu aja dulu. Enggak, Raymond jarang ngomong. Apa sih? Dia dari dulu jarang ngomong. Iya. Paling nanti di Iya. komen gini. Orang kok nggak pernah orang tuh ngomong. kira gue ekstrovert enggak. Anjir, kalau Berarti- misalnya ada tongkrongan, gue tuh lebih suka mendengarkan. Ya udah, Enggak ayo. gitu. Nah, Angkat. Itu bibit-bibit ini ya, Tat. Agama akhirnya bukan jadi acuan tapi malah jadi tameng. Itu untuk membenarkan perilakunya yang Perilaku dia. tidak Iya. bertuhan. Ya oke. Gue mau nanya, di Islam atau di Quran atau di hadis itu ada pedoman gak? Misalnya kita realistis aja lah dalam hidup lah ya. Kalau misalnya ketuhanan atau kepemilikan itu dihitung secara action, Oke. realistisnya nih, even orang yang paling taat sedunia, mungkin 5% dari hidupnya secara waktu ya, untuk mikirin sholat, mikirin sedekah, sisanya pasti mikirin hidup. Betul. Mikirin nafkah, mikirin Betul. uang, mikirin Bagus istri banget. gitu. Ah, Ada Bagus pedoman banget. gak sih secara tapi kalau proporsi pakai gitu? standar itu aku jadi ngerasa hopeless. Iya sih. Karena iya bener. Bener kan? Tapi karena yang aku tahu, nah ini Ustadz jawab nih. Iya. Karena yang aku tahu justru kayak kita bisa kok 100% di hidup kita tuh untuk Tuhan. Iya. Nggak. Coba deh. Betul. Gimana? Bisa. Di gua Coba Hero. deh, coba Nah, deh. Karena di dalam Islam, karena kita udah masuk agama ya. Ah. Nah, karena aku tahu bahwasanya agama itu cara Tuhan memiliki aku. Jadi seperti apa sih Tuhan pengen tuh diibadahi lah, kira-kira gitu kan. Jadi contoh kayak ini, sebelum aku jawab ini ya. Ada orang-orang yang tanpa ada agama, dia akan nebak-nebak cara Tuhan pengen memiliki dia seperti apa. Oh. Makanya ada yang puasa nggak habis-habis. Ada tuh zaman dulu tuh, aku pengen mendekati Tuhan dengan cara apa? Aku tahu kenikmatan dunia ini harus dihilangkan. Aku harus puasa terus-menerus supaya aku dekat dengan Tuhan. Padahal bukan maunya Tuhan begitu. Ada orang pengen, pokoknya aku nggak nikah-nikah pokoknya. Karena kenapa? Karena kalau nikah nanti aku akan mencicipi daging misalnya. Padahal bisa jadi Tuhan maunya bukan begitu. Nah maka cara terbaik adalah Tuhan maunya apa? Nah itu namanya agama. Dan misalnya di dalam agama Islam, Allah ngasih tahu begini, yang aku sering omongin. Tapi ini nggak secara langsung ya, nggak di dalam Al-Quran ya. Allah kasih tahu begini, bisa kok 100% hidupmu tuh untuk aku. Gimana caranya? Karena Islam adalah cara respons terbaik dalam kehidupan. Itu Islam tuh. Artinya contoh ya, apa nih pertanyaannya gini, ada orang nanya, apa yang berubah daripada orang Arab ketika mereka sudah masuk Islam? Jawabannya bukan apa yang berubah, tapi apa yang tidak berubah dari orang Arab setelah mereka masuk Islam. Artinya seluruh hidup mereka berubah. Jadi pertanyaannya adalah kalau kayak tadi, kalau kita misalnya ritual cuma 5%, maka sisanya gimana kan gitu kan ya? Nah pertanyaan kita ganti. Ada nggak sih satu hal yang nggak diatur Islam?
Nggak ada. Ada nggak? Ada nggak coba? Coba sebut. Kira-kira apa nggak diatur Islam? Lu tadi kan bilang kan, ini ada dalilnya Ustaz, ada. Ini dalilnya Ustaz, ada. Ini dalilnya Ustaz, ada. Kripto. Apa misalnya? Kan kita AI. udah. Kan nggak AI diatur udah. spesifik. Yang dalam hidup kita misalnya. Iya. Dalam hidup Apa? kita. Semuanya diatur ya. Bagus. Lu udah langsung sampai pada kesimpulan. Gila. Padahal lu langsung Lebih ke jelasin. males mikir aja. Emang masih ada Tapi denial kayak antum kan dikit malas ya. mikir akhirnya ya udahlah simpulannya. Males mikir itu adalah calon terbaik untuk jadi muslim. Iya. Menyerah gitu ya. Iya. Akhirnya menyerah. Islam itu adalah agama yang paling cocok untuk orang, Orang malas males. mikir. Kayak aku. Karena dipedomankan. Karena sudah ada Karena udah panduan dikasih deh semuanya. semuanya. Tinggal lu ikutin. Apa ya yang Nggak nggak usah diatur dipikirin. ya? Apa ya coba? Apa? Nggak ada. Kalau gue kan udah berpendapat nggak ada. Contoh ya misalnya. Enggak, ya, pasti ada. hubungan suami istri. Dia udah diatur. Kalau Lu tahu menurut lu deh. aturannya apa? Lebih ke arah ke Islam ngasih job desk ke suami apa, istri apa. Bukan hubungan suami istri. Hubungan. Literally. Hubungan. Hubungan. Bukan Kan gini relasi. aja bisa. Iya. Oh saking it's a very long night. Ya, oke, oke. Intertwine. Oh alah hubungan itu. Gimana? Kalau Oh gini iya deh. ada nggak? Bukan. Gue mau tanya dulu ke lu ya sebelum gue jelasin ya. Iya. Kalau misalnya kalau orang-orang biasa taruh tanpa agama, dia mau berhubungan sama istrinya, pedoman apa yang dia pakai? Film? Well, Yang bikin film dapat dari mana? tahu dari mana gitu ya? Oh. Iya itu kayak turun temurun mungkin ya. Terus-temurun. Tapi dari mana mereka tahu itu cara yang terbaik? Tahu dari mana? Dicoba. Dicoba. Tapi mereka nggak bisa tahu secara 100% kan? Iya. Nah, di dalam Islam itu diatur. Keren kan? Hubungan Iya. suami istri. Ada. Ya. Ada dalilnya. Bukan hanya dalilnya. Panduan ada. Nah, bentar. Terus siapa yang nulis kayak gitu? Nah, itulah tidak harus ditulis. Bisa jadi dicontohkan oleh Nabi. Tapi bukan dibuat Siapa yang film. ngasih tahu Nabi kayak gitu? Yang ngasih tahu Nabi itu wahyu. Bukan Tuhan. I mean kayak wahyu tuh kayak ngasih tahu ke Nabi. Gue udah tahu dia pikir itu. Gue tahu. Wahyu itu apa? Gue nyeletuk itu. Salah gua ngomong wahyu ya. Ternyata Wahyu bener. itu apa? Wahyu itu apa? Wahyu itu apa? Bukan nama orang Aku ya. tahu itu kayak malaikat kan. Lah, Bukan. Revelation. pencerahan. Wahyu itu ilmu yang turun dari langit itu loh maksudnya. Iya. Wahyu itu justru yang dibawa sama malaikat. Iya malaikat bisikin Nabi kan. Bisa. Bukan Oke. malaikat yang namanya Wahyu ya? Iya tahu. Namanya Jibril bukan wahyu. Iya Jibril Oke, terus? bisikin. Contoh kayak gini ya, aku Dia contohin tulis ya. itu Wahyu. Di dalam Al-Quran dikasih perumpamaan. Nah, Tapi nggak dijelasin detail. Oke. Dikatakan oleh Allah perempuan-perempuan itu istri-istri kalian seperti tempat bercocok tanam bagi kalian. Maka kalian adalah petaninya, gampangnya begitu kan ya. Nah lalu datangilah dia dari arah manapun yang kalian suka. Itu pedoman. Bisa kebayang? Salah orang. Ya. Istri adalah Kalian gak lihat notes dia, fuck merit. Kalian ngomong salah contoh ini udah. Siapa tahu, Dia siapa tuh tahu. mau berencana child free dia. sebelum itu siapa tahu. gue di Jepang pernah Apa? ngobrol sama dia, emang dia nggak akan nikah. Gue udah pernah ngobrol deep talk itu Iya. sama Dia dia. terus gimana Oh, dia dia- kan berpikir Makanya soal dia nikah. jelasin biar dia Aku ngerti. pro loh dengan dia. Pernikahan tuh sekarang udahlah. Alah, satu. Dia tuh nyimpen topik ini. Dia pengen satu episode spesifik kayak Iya, posisi apa yang diridoin sama Udah, Allah. Nah, dia Ada. Oh my God. ada satu. Oh, Dia Sama spesialisnya ntar. Oke, ini Oh, anggaplah ini Kayak trailer like ya. Dr. Boyke ini. Trailer. Ya. Enggak. Maksudnya Ustadz tapi Boyke vibes gitu. Enggak. Oh bukan Ustadz. Bukan Dr. Boyke. Dokter Boyke beneran. Tapi diridoin Ustadz. Intinya lu mau gue jelasin gak sih? Gue cok slam lu. Iya apa cepetan. Cepetan lu yang ngomong mulu. Bercocok tanam Nih, kenapa? jadi maksudnya ladang. Iya. Istri adalah ladang kamu petaninya. Iya. Oke. Bercocok tanamlah. Itu ya. Lakukan sesuatu yang bisa menyuburkan di situ kan. Iya. Datang dari sisi manapun. Iya. Lu mau mulai dari pala, kaki, tangan semuanya boleh. Datang dari sisi manapun. Asal. Asal di dia. Heeh. Jangan di yang lain karena ladang lu itu doang. Iya. Ini ya hamilin istri kamu gitu kan. Nggak hamil pun nggak apa-apa. Intinya kalau lu ingin bercocok
tanam, pengen bercocok kok gitu, datangilah ladang yang sudah disediakan untuk lu. Dari sisi manapun itu boleh. Yang penting di ladang lu. Bukan aturan ya, itu lebih ke nggak boleh selingkuh kan. Bukan. Itu satu maknanya. Iya. Nggak boleh selingkuh. Yang kedua adalah harus di tempat yang itu, bukan di tempat yang lain. Iya. Ada Oke, bagian-bagian. kita save untuk episode selanjutnya. Greget sih, tapi Tapi Irul dia kita nggak simpen ngerti. lah. Gue tau lu bakal nanya banyak tentang ini sih. Ada bagian-bagian yang dilarang kan, Tat? Ada. Ada, Iya. cuma makanya datanglah di tempat itu, mau dari manapun tapi terus ke situ. Iya. Spesifik aja lah, lubang hidung nggak boleh. Nah. Telinga, kuping nggak boleh. Kopi nggak boleh. Ya udah gitu ya, ntar aja. Oke. Paham kan? iya, iya, Nah, iya. itu Al-Qur'annya. Bahas apa ya kok tiba-tiba ini? Ya tadi. Itulah maksud Ya, aku. itu berangkat dari apa yang nggak diatur sama Kan dia. Iya, ya Iya, sama apa terus yang nggak mau diatur. bertanya. Dia lupa dong. Ulang. Tadi kan ditanya ke lu, ada nggak yang nggak diatur sama Islam? Iya, nggak ada Gua kan. bilang kalau ibadah itu cuma sekedar sholat, kita masuk surganya gimana? Iya, Orang kita sholatnya makanya aku dikit. tadi bilang hopeless. Nah, Iya. Terus aku bilang enggak, bahkan Islam sampai itu- berhubungan sama suami istri pun bisa jadi ibadah. ibadah. Jadi kayak even Karena- kita nggak sholat pun nggak apa-apa, yang penting kita ngikut. Bukan, nggak ada kayak gitu. Bukan sholat, Nggak ada. bukan. Itu Wajib Iya. kata jebak untuk kedua kalinya. nggak ada. Gue bisa simpel nih. Oh my God. Anggap hidup 24 jam itu 100%. Iya. Kan waktu yang dipakai buat sholat ibadah yang sebenarnya itu 5%. Iya. Tapi Islam itu respon kita terhadap hidup. Nah. Mau kita bekerja, mau kita mau kita ngapain. Iya. Kalau kita mengikuti pedoman Islam itu udah ibadah. Jadi 100%. Ya. Oh iya iya iya. Nah, coba lu pikirin fair. Andaikan nih ya, andaikan. Hari ini lu jadi muslim. Lu pikir di antara 100% yang Allah minta pada lu hari ini, lu jalanin berapa? Roughly. Nggak tahu. Raffi? Roughly. Kasaran aja, kasaran aja. Rafli tulisannya Kasarannya. Kasarannya. Berapa persen menurut lo? Nggak, mungkin Lu taruh 100% karena dengerin Ustadz Felix terus aja. Enggak. Serius, lu akan ninggalin Lu kripto. belum kerudungan. Lu Iya. belum sholat. Iya. Kan yang tadi dibilang sama Raymond kan, pertanyaanku balik. Kalau Raymond bilang kan sholat misalnya dan segala macamnya cuma 5% dalam kehidupan kita. Aku Taruh lu. dengerin dakwah tapi. Oke, lu dengerin dakwah bagus itu. Iya. Nah, tapi lu kan nggak sholat, lu Iya. nggak pakai kerudung misalnya, lu masih makan riba misalnya, Iya. Masih makan Taruhlah babi. misalnya, masih makan babi Bener. misalnya. Nah, berapa persen daripada keislaman lu tersisa di hari ini? Menurut lu berapa? Versi lo aja ya, menurut lo berapa persen? Versi lu aja. 50%. Bagiku 70-an% bisa masuk. Iya gue setuju. Kok Tadi gue mau bilang 60-70. Iya. Ini bisa masuk, maksudnya bisa masuk Islam atau masuk? Bukan, kalau bisa kehitung, bisa kehitung. Bisa kehitung Oh, pahala bisa lu ya. 70. Oh, Ya, maksudnya gini berarti Tat, kayak dibandingin dosa-dosa plus pahala gitu kali ya. Betul. Maksudnya. Oh, Karena- pahala aku 70%. Betul, karena sebagian besar menurutku ya. Kenapa aku bisa bilang kasarnya kira-kira 70%? Karena sebagian besar daripada agama itu adalah ketuhanan. Paham gak sih maksudnya? Artinya di dalam Islam kalau lu sudah ngakuin Tuhan misalnya, walaupun lu tidak melakukan apapun, lu tetap dikatakan seorang muslim sebenarnya. Gitu maksudnya. Tapi kalau dia sudah sampai di titik perlakuan-perlakuannya itu akhirnya membuat dia jauh daripada Tuhan, balik lagi ke yang tadi, ada banyak orang beragama tapi tidak Tuhan. Tapi contoh-contoh kita udah obses akan sesuatu tuh kayak gimana? obses. Iya, kayak sampai Bagus sih. mengesampingkan Tuhan. Bagus sih. Oh. Kalau Bagus sih. menurut versi gua, misalnya uang itu dituhankan. Yap. Ya dia pakai cara haram. Dari cara-cara yang Apapun tidak halal. demi uang gitu jadinya. Menghalalkan segala cara. Iya. kalau Iya, kamu. menghalalkan yang seharusnya tidak halal. Oh. Oke. Bagus. Tuhan udah bilang, ini jangan ya. Iya. Kok ini jangan Tuhan, aku bosmu. Terus dia bilang, tapi aku pengen. Iya. Berarti pemilik lu siapa? Iya. Iya kan? Mungkin secara tanpa sadar kita juga suka ngatur Tuhan. Kayak Bagus misalnya minta Bagus uang. lagi. Tuhan, aku udah Itu doa. keren, Bar. Aku udah doa kayak gini. Tolong dong kasih aku uang segini. Betul. Ya semacam itulah. Bagus Kayak lagi. ngatur-ngatur Itu Tuhan. keren, itu Itu berarti kita kayak udah menempatkan status kita di atas Tuhan. Betul. Padahal doa Bapak kami lu gimana tadi? Udah tadi Us. Jadilah kehendakmu tadi kan? Bukan Iya, kehendak kehendak. kita kan? Oh iya, jadi kehendakmu bukan Oh my kehendak. god. Berarti Iya, bener sebenarnya sih. yang kita doa harusnya adalah ya kehendaknya dia semua Bener. sebenarnya. Bukan kehendak kita kan? Makanya kayak tunjukilah kami jalan lurus tuh maksudnya. Betul. Tunjukin. Terus kan udah ditunjukin. Iya. Ya, harusnya dijalanin dong gitu. Betul. Itu dan sebenarnya kalau diurut lagi itu ada goyim makdubi alaihim waladdallin ada. Enggak, gue beratin kacamata dia tuh udah kacain sih. Apa sih? Oh, ada ya? Kenapa penting? Nggak ada pantulan. Kamu ada ini tuh. Iya. Ini tuh udah standar syuting. Iya. Oh, iya gak ada ininya. Sorry. Apa sih?
Tuhan gitu. Lu Iya. menyembah kacamata lu. Iya. Fokus lu ke sini soalnya. Nah jadi Enggak, gue takutnya ada disguise orang-orang anti Tuhan di kacamata itu. iya. Nggak supaya nggak ini, supaya Nggak nggak mantul. silau. Bagus. Nah, obses tadi adalah artinya ketika Tuhan sudah nyuruh lu malah yang lain. Itu obses, termasuk ngatur-ngatur Tuhan tadi. Iya, Dan iya, banyak loh orang-orang tanpa sadar ngatur Tuhan. Aku pengennya begini. Iya. Gitu kan ya. Baik bagi dia tapi bukan baik bagi Tuhan kan Benar gitu. banget. Nah, banyak kan orang begitu. Bagus. Obrolan ini lumayan konklusif sih. Keren sih. Kita Contoh lagi. apa contoh? Enggak, daripada contoh. Ciri-ciri obses. Mendingan kita masuk ke pertanyaan netizen. Ciri-ciri obses. On time kan gue kan. Tapi kadang orang juga mengesampingkan Tuhan dengan pacar. Hah? Oh, Dengan kita apa? tadi Oh, bucin iya. berarti kan? Bucin. Dengan Biragi pacaran. jadi Tuhannya. Itu tuh berhala yang lain aja. Kalau Iya. udah bucin tuh. Iya. Contoh berhala yang lain aja sebenarnya sama Bahkan aja. sampai ninggalin agamanya kan buat Iya, kabur sama cowoknya. banyak. Nah, coba. Oh iya, ini vote belum di brief. Apa? Ini pertanyaan-pertanyaan dari Ini netizen. kok tiba-tiba ada Coba kuis Fuad kartu-kartu bacain. ini. Fuad Oh, sini. baca yang Baca pertama. dulu deh. Sini, Eh, sini, dipilih sini. dulu. Hah? Dipilihin? Iya. Enggak sih, bener. Dia No sen- option berarti. Iya, memang dia seneng ini. Iya, karena ngatur. Yang dia mau, heeh. Ngatur-ngatur. Iya. Tuhan berarti. Tuhan escape. Apa nih? Oh, oke nih. Kalau dari kecil ikut aturan Islam, tapi aku lebih nurut standar keluarga. Sebenarnya aku taat untuk siapa? Bagus banget. Wow. nice. Bagus Jawab. sekali. Apanya? Jawab, At. Nurut Tuhan harusnya, jangan nurut keluarganya. Gak tahu ini maksudnya apa sih? Idealnya begitu. Ini enggak nih, jadi dia dari kecil kan udah Islam dan Iya. ikut aturan Islam. Iya. Tapi aturan Islamnya tuh yang standar keluarganya, yang mungkin ada bener salahnya. Dan ini kayaknya dilema yang banyak dirasain sama Iya. Betul. Iya. Setuju. Kayak gini loh, misalnya kita tahu ternyata ibadah yang seperti ini tuh tidak ada contohnya dalam Islam. Iya. Tapi karena keluarga kita udah melakukan itu, akhirnya kita nurut terus. Kejadian sama aku. Iya. Nah iya, itu gimana? Sebenarnya aku taat untuk siapa jadinya, dia bertanya itu. Kalau kalau gue lakuin ya, ini bukan jawaban benernya ya. Iya. Yang gue lakuin adalah ketika gue nurut tanda kutip sama orang tua, itu niat gue bukan nurut ibadah dan seterusnya, tapi sedang menghormati orang Orang tua. tua. Jadi Dan kayak itu misalkan juga nih, part of agama. betul. Jadi cara lebaran gue misalkan beda atau cara apa gue beda. Tapi kalau di rumah gue akan ikut orang tua. Tapi niat gue tuh bukan ke ritualnya, tapi lebih ke karena gue ngejaga perasaan orang tua. Bagus. Gitu. Itu sih. Jadi Ya, kayak contoh tahu ya deh. yang paling ekstrim ya. Aku tradisiku jelas berbeda dengan Oh tradisi iya, orang emang. Muslim. Beda. Ya kan? Misal ya, tradisi di orang Cina misalnya ya. Misalnya kayak makan malam sebelum Imlek. Oh. Itu kan nggak ada syariatnya Iya, tuh. iya. Imlek Eve gitu ya. Imlek Eve gitu kan ya. Dan kita tahu itu bukan agama, itu Iya, adalah benar. tradisi. Tradisi malam-malam. Cina lah gitu ya. Tapi kenapa aku datang? Ah. Birrul walidain sama. Sama kan. Nah itu sebenarnya. Kalau case itu gampang. Kalau misalnya Misalnya. case gini. Ah. Gue mau sholat. Oke. Ya tiba-tiba orang tua. Kamu nanti dulu. Kamu bantu mama untuk lakuin ini gitu. Tapi mau sholat mah nggak nanti dulu. Kamu jangan durhaka ya sama mama ya. Itu kan Oke. kayak pilihan Iya, tuh. iya, iya. Oke. Ya kan. Tapi di situasi lain pasti banyak terjadian. Aku tahu. Gue. Kalau aku akan tetap ikut mama. Benar sih. Oh. Iya. Benar oke. sih. Karena Tuhan ngasih waktu. Benar. Jadi kan kayak duhur tuh 12 sampai jam 3. Tuhan ngasih waktu kan. Benar. Beda kalau mamanya nyuruhnya jam 3. Nah, di titik itu saya ikut Tuhan. Sama aja. Enggak, tapi konteksnya kan cuma lagi mau sholat itu. Yaudah. Masih bisa Tuhan tuh masih kasih waktu gitu loh. Makanya jam 3. Iya. Tuh, Gini, gimana Tat? kalau 259. orang tua lu basicnya Islam kuat, ngelihat lu jam 3 baru mau sholat zuhur, Udah pasti pasti dia marah sih. Iya, pertama antara marah, kenapa jam segini baru sholat? Iya. Orang tuanya Udah gitu Kristen. ya tungguin dulu baru nyuruh lah. Orang tuanya Kristen. Orang tua Kristen Oke. bagus. Nah, bagus nih, bagus nih, bagus nih. Oke, Ya, oke. Ya. Coba nih. Hari Jumat ibu ngajak Oh, iya. pergi ke puncak. Pernah Oke. kan? Pernah. Iya. Aku bilang Mi boleh tapi aku izin Jumatan ketika jam 12. Terus dia bilang, emang Tuhanmu nggak ngerti kalau kamu lagi nemenin orang tuamu? Kan di dalam agamamu kamu disuruh untuk menghormati orang tua. Aku bilang betul. Tapi yang nyuruh kan Tuhan. Berarti Iya. aku harus lebih nurut pada yang nyuruh daripada yang disuruh. Oke. Oke. Langsung di sini ya. Jadi Iya. aku akan berusaha untuk benar-benar ngutamain ibuku sampai di titik aku harus milih antara ibuku dengan Tuhan. Oke. Nah, Sampai kalau- jam 3 tadi itu ya. Betul, berarti itu yang menjadi Itu titiknya itu. titiknya. Aku pernah ngomong sesuatu yang kontroversial banget. Aku bilang gini, contoh ya, aku ngobrol sama ibuku, azan asar. Azan asar berkumandang. Tadi yang dibilang, Allah ngasih waktu asar sampai dengan maghrib, masih ada waktunya. Aku ngeliat jam, aku lihat ibuku lagi senang ngobrol sama aku. Maksudnya lagi pengen ngobrol, lagi pengen, dia belum mau Iya. berhenti. Ya udah kita dengerin. Iya, iya, iya. Gitu kan ya, bukan berarti aku tidak tahu itu waktu sholat, aku tahu banget. Iya. Tapi dalam keputusan yang aku pilih adalah mendengarkan dia sambil terkoneksi dengan Allah. Itu adalah cara aku ngumpulin pahala yang lain.
my god. Paham gak sih Ya. maksudnya? Oh, jadi Ustadz dengerin sambil doa gitu. Sampai terkoneksi. Bahwasanya aku Terkoneksi. tahu ini harusnya aku udah sholat nih. Iya, iya. Paham kan Maksudnya tetap ingat itu waktu sholat, tapi Iya, tidak iya. dilakukan dulu Wah. karena masih ngobrol sama ibu. Aku Dan kira- sambil terkoneksi itu Iya. juga sambil sadar bahwa yang Ustadz sedang lakukan juga ini karena Iya. ini perintah Tuhan kan. Betul. Iya, itu. Contoh kayak gini misalnya ya. Nih, di dalam Islam ada aturan. Kalau ada makanan dan ada Iya, bener lagi. dan waktu sholat sudah datang. Ada makanan dan waktu sholat sudah datang. Makanan udah ada. Makan dulu atau sholat dulu? Sholat dulu. Kenapa? Lebih cepat. Nanti lu mikirin makanan. Kan makanan udah datang. Posisinya lapar, lu lapar. Lapar banget. Posisinya lapar banget. banget. Makan dulu atau sholat dulu? Makan ya berarti ya. Itu agama. Oh, makan Memilih dulu. makan dulu itu agama. Memilih sholat dulu itu tidak dapat tambahan pahala. Karena perintah Rasul kalau ada makanan dulu, sudah ada makanan makan dulu. Karena pas makan kita mikirin sholat. Guys, ayo guys makannya disegerain kita mau sholat nih. Dan Gitu pas kan ya. sholat gak mikirin makanan. Iya. Oh, sampai ada yang ini kan Tat, batalin puasa karena bersilaturahmi. Sama tamu. Jadi kayak ada kita puasa, tamu datang, kita kan harus kayak nyajin sesuatu terus masa nggak ikut makan gitu. Iya. Itu bisa batalin puasa, tapi bukan Ramadan ya. Betul. Puasa kayak puasa Oh, sunnah. puasa. Iya, artinya kita itu sebenarnya dikasih oleh Allah waktu itu untuk kita manfaatin untuk perkara-perkara kayak gitu. Artinya tidak serta merta harus dalam tanda kutip ya sholat dulu yang didahuluin. Fleksibel. Oke, next question. Kalau aku ngaku percaya Allah, tapi lebih memen- Allah. Oh, di sini tuh sensitif itu ya. Dia cuma beda spelling, guys. Enggak, dia harus ini. Oh, baiklah. Kalau aku ngaku percaya Tuhan, tapi lebih mementingkan uang atau status, artinya Iya. aku bohong sama diri sendiri kalau aku percaya Tuhan. itu udah dijawab. Itu yang kita bilang bahwasanya setiap orang bisa berkata Tuhannya Allah. Coba bayangin ya di zaman di masa Arab ketika Nabi Muhammad datang semuanya itu sudah Allah sebenarnya. Jadi ketika orang ditanya siapa Tuhanmu? Allah gitu kan ya. Oh, nama bapaknya Nabi aja Abdullah kan? Abdullah, hamba Allah. Kepada siapa kita beribadah? Allah segala macam. Bahkan mereka ketika mereka nyembah berhala itu ada banyak lafaz Allah di situ. Sebenarnya artinya mereka nggak merasa bahwasanya ketika mereka beribadah atau merasa taat pada aturan selain Allah itu adalah pembangkangan terhadap Allah. Nah, sama seperti sekarang. Ya. Sumpahnya Allah. Iya. Padahal yang dia lakukan justru Gak ada. Bertentangan dengan Allah. Merinding. Aduh, merinding. Sama kayak gini deh. Oh, merinding. Lu pikir kenapa di bulan Ramadan banyak orang-orang memadati masjid di awal-awal? Banyak orang-orang tiba-tiba kerudungan. Baru inget soalnya. Karena dia cuma merasa Allah ada di bulan Ramadan. Oh. Kenapa banyak orang-orang ketika dia, mohon maaf ya, ketika dia pergi haji, ketika dia pergi umroh, bukan haji lah, taruh pergi umroh, dia dengan sangat sadar di depan Ka'bah dia pakai kerudung. Setelah selesai dibuka lagi. Kenapa? Karena dia merasa Allah cuma ada di Arab di Depan Mekah, Ka'bah. di Ka'bah. Di Ka'bah. Itu pengalaman yang terjadi kalau gue lagi di Thailand. Iya. Kenapa? Orang Thailand tuh kan minumnya kenceng. Oh, oke. Mereka pasti menawari kita dong. Iya. Oh enggak, gue gak boleh. Kenapa sih? Udah ini kan di Thailand. Allahnya gak lihat, Allahnya kan di Indonesia. Mereka pada gitu. Logika mereka seperti itu, bener. Oh, iya. Harfiah Karena seperti Tuhan itu. mereka adanya kan di kelenteng. Iya. Iya kan? Pantas di Korea juga sama. Jadi ada orang kayak orang Arab Iya. itu, dia Terus- izin bentar gue mau sholat. Iya. Terus mereka komennya gini, keren ya dia masih menyembah ke arah negaranya. Maksudnya padahal lagi di negara orang. Iya. Gitu maksudnya. Ya, kayak karena mereka- dianggap iya. nasionalisme anjir. Iya. Maksudnya pengertian awam Iya. dunia. Lokalisir. Iya. bener itu. Iya, lokalisir. Mungkin itu adalah pandangan-pandangan tadi, termasuk tadi kayak dia merasa bahwa dia Tuhannya Allah, tapi ternyata dia lebih banyak di dalam hidupnya itu didrive oleh duit misalnya. Yap. Ya berarti sebenarnya Tuhan yang sebenarnya adalah duit. Cuman kan pada keseharian, Tapi, pada aktinya iya. kita seringkali memang nggak bisa menghindari kan. Tat? Aku merasa Tuhanku Allah dan aku berusaha banget untuk beribadah pada Allah. Tapi aku yakin sekali di dalam hidupku banyak banget yang secara sadar aku lakukan itu tidak dengan koneksi itu. Iya. Tapi kan gini, tadi kan udah dibahas. Iya. Anggap pikirannya duit seharian gitu, mencari nafkah. Tapi kalau mencari nafkah dengan mengikuti pedoman Islam, berarti kan tetap Allah basically. Betul. Iya. Itu Iya tadi kan? tuh. Artinya minimal pertama-tama gini deh. Bagi orang-orang yang sudah tahu dirinya salah, itu udah bagus sih. Karena tahu kesalahan dia. Artinya gini, dia tahu bahwasanya Allah nggak suka nih, yang kayak gini-gini. Kalau dia udah tahu, bagiku itu sudah setengah daripada solusi. Iya. Jadi yang penting dia tahu terkoneksi aja dulu. Makanya aku tidak pernah mempermasalahan orang yang tidak bisa.
Aku mempermasalahan orang yang tidak mau. Iya. Paham gak maksudnya? Karena tidak bisa itu adalah soal waktu. Iya. Soal apapun lah. Iya. Tapi tidak mau itu soal intentions. Setuju. Dan Islam selama ini banyak tentang intention, tentang niat. Intention. Benar. Bahkan gue pernah baca ya di bulan puasa ini ya, walaupun kita nggak minum nggak makan, tapi kalau dari awal kita punya niat mau batal, itu udah batal katanya. Kalau niat mau batal, Kita sebenarnya- tapi bener-bener niat Tergantung banget. alasannya. Mau batal nggak batal. sebenarnya Belum kalau minum nih katanya. kalau itu menurutku ya, yang aku dapat ketika aku belajar tentang fikih itu tidak membatalkan niat batal, tapi membuat pahalanya nggak ada. Mengurangi pahalanya aja. Jadi niat itu membuat pahalanya tidak ada, tapi secara sah tetap Iya. ada. Dan itu lebih parah. Hmm. Dan itu lebih parah. Lebih mending ada orang niat batal. Karena misalnya aduh gak kuat banget nih, gua minum lah gitu misalnya. Itu lebih mending. Karena itu lebih dimaafkan oleh Allah. Artinya dia udah niat banget tapi gak kuat gitu maksudnya. Yang aku Iya, bilang iya. tadi. Kalau yang tadi Ada. justru kayak berpura-pura kan. Betul. Iya. Gak kuat tuh misalnya gini, kan lu gak biasa nih puasa, terus lu mah, Iya. lu ada Lupa minum nih pas sahur, lupa minum polisilin pas Polisilin sahur. lupa ke bawah. Polisilin, lupa bawa dia. Buka gitu ya, puasa udah lu batal. pakai polisilin boleh. Heeh. Bener, tapi kalau misalnya niat mau batal nih karena Iya. misalnya badannya nggak enak sakit Oke. gitu ya misalnya. Iya. Nggak, salah Itu- opsinya itu salah udah tuh. nggak- nih. Itu udah niatnya Masa tuh nih- puasa. Niatnya puasa tapi dia sakit. Tapi aduh terpaksa. Niat mau batal tuh misalnya gini, dia sahur. Ntar siang gue buka di luar. Iya, udah Pas dipaksa. gue nggak sama keluarga gue misalnya gitu. Oh, tapi kalau misalnya niatnya kayak gitu terus waktu jam 12 beneran buka kayak batalin itu dimaafin. Enggak. Ya enggak lah kalau Enggak niatnya dong. udah kayak gitu ya. Contoh ya. Bahkan kalaupun pada akhirnya dia puasa sampai maghrib karena Tetap nggak nggak dapat dapat pahala. kebetalan, nggak dapat kesempatan untuk batal, tetap pahalanya dapat sangat pahala. berkurang atau mungkin nggak ada pahala sama sekali. Iya. Contoh ya, lu lihat ya, ada orang sholat Iya. karena mau membuat orang impress Ya. bahwasanya dia soleh. Egonya dia. Berarti intensinya salah dong. Iya. Kalau intensinya salah nggak dapat apa-apa. Oh. Mendingan ada orang niat mau sholat, niat banget mau sholat, tapi dia lagi dikurung di penjara. Jadi nggak bisa sholat. Akhirnya nggak bisa. Itu pahalanya tetap dihitung. Tapi kalau niat terus ujung-ujungnya malas dapat nggak? Itu malas Oh, kalau bukan malas niat. tuh bukan niat dong. Beda dong. Mager, mager. Oh, iya, Niat, iya, iya. ingat ya. Gue pengen banget tapi mager. Kayak orang Iya. mau nge-gym tapi mager Iya. kan. Maksudnya kayak tetap Ingat niat ya, gitu. Tidak semua orang yang bilang sama lu nanti ketika nanti ada cowok datang sama lu, terus dia bilang, "Aku suka sama kamu, Fer. Aku pengen jadi suami kamu, Fer. Aku serius sama kamu." Enggak semua orang lu bisa ambil dari mulutnya lu. Iya. Padahal salah satu ciri intentions kan mulut ya. Iya. Tapi kan selalu orang bilang apa? Buktikan. Oke. Ya kan ya? Iya. Buktikan. Nah, bukti daripada intentions itu adalah amal yang bersifat maksimal. Maximum effort. Contoh ya. Contoh ya misalnya, kamu serius sama aku? Iya. Kamu tinggal di mana? Jerman. Silahkan pergi ke sini. Dia udah beli tiket. Udah siap-siap, udah datang ke bandara, tiba-tiba di bandara badai salju, nggak bisa datang sini. Ya udah, lu pasti maafin kan? Itu namanya niat. Itu namanya Cuman niat. nggak bisa. Cuman nggak bisa. Tapi lu serius, gue serius banget, gue serius banget. Oke, datang ke sini. Terus ditanya hari H, lu di mana? Di Jerman. Lah, terus kita tanya lagi, katanya lu mau ke sini? Ya, gue niat sih. Terus dia bilang, udah beli tiket? Belum. Udah packing? Belum. Udah ngecek di Google Map rumahku di mana? Belum. Itu namanya nggak niat. Pokoknya butuh action juga lah. Action itu adalah part of niat. Action tuh selalu menggambarkan niatnya pasti Iya. secara nggak langsung ya. Oh makanya walaupun kita kadang tanda kutip nggak khusyuk atau nggak niat banget, tetap ngejaga konsistensi ngelakuin itu sebenarnya ngejaga niat itu sendiri nggak sih Ted? Betul. Karena kan kita nggak mungkin kayak selalu aware bahwa kita nih lagi di hadapan Tuhan nih. Betul. Seringkali ibadah tuh ngejaga rutinitas itu dalam niat dalam hati tuh supaya tadi ya minimal Tuhan catat lah gitu. Betul. Karena Kalau yang penting niatnya bagus walaupun tidak khusyuknya Iya, nggak maksimal banget. Kayak Panji kan pernah nanya gitu Iya, kan, betul. kayak Oke, last question. Bentar, ini penting banget nih. Apa tuh, apa tuh? Kalau niatnya cuma dapat pahala. Itu bagus. emang itu hitungannya. Itu bagus. Itu tadi Itu yang gue bilang bagus. hopeless Itu bagus. tadi sama Raymond. Kalau andai kata nih, Raymond tadi bilang itu bener ternyata cuma 5%. Iya. Cuma gue nangis. Tadi gue mau nangis pas ngomong Iya. gitu. Nangis aja. Karena gue ngerasa semua yang gue lakuin ini Iya, cuma itu untuk itu. cuma nyari itu. Ah, ah. Kalau sampai nyari pahala. Jadi kalau ada satu di hidup gue yang gak ada pahalanya, gue Iya, jadi sedih gue banget. ngapain? Iya. Gue benerin rambut aja tuh mikir mau misalkan ya, ini Iya. mau perform mau apa. Itu nggak ada lain kecuali mikir Dapat yang balasan. terbaik buat dakwah gitu Iya. loh. Kayak orang liatnya Islam tuh gini ya, Islam tuh bagus ya. Iya. Jadi bahkan mungkin kalau lu sehat, biar orang bilang oh kalau orang Islam tuh dia jaga kesehatan. Iya. Jadi semua tuh kesana bukan Iya. karena diri gue. Begitu ada satu momen,
wah nggak ada pahalanya nih. Itu langsung kayak Ngapain? Kalau milih rambut mulet itu buat dakwah. ini ke abangnya. Bang, tolong lah bang. Berkreasi di rambut sendiri, jangan di rambut klien. Dia seneng tuh gue nanya gitu. Iya, dia ngejelasin. Tapi kalau misalnya, gitu maksudnya. iya paham. Kalau misalnya niatnya pahala kan untuk diri sendiri kan, untuk diri sendiri untuk menuju surga. Iya. Itu kan berarti kalau menurutku aku ngelihatnya menguntungkan diri sendiri. Allah yang nyuruh. Itu tahun lalu pernah kita bahas. Iya, aku loh. ingat itu. Itu tahap terendah orang beribadah kan itu. Iya sih. Takut dosa, pengen pahala. Iya. Paling rendahnya tuh itu. Kayak Itu bisnis untuk sama Tuhan ya. Iya. Iya, itu untuk orang-orang yang belum bisa ke level selanjutnya kan. Emang targetnya level selanjutnya gimana kita beribadah udah nggak Passion. mikirin, udah passion, udah ngambil pahala, mikirin ini berguna buat orang lain apa enggak. Cuma kan nggak semua orang ada di sini kan. Iya Aku sih. Buat contohnya. yang belum nyampe sini ya Iya. di level itu dulu, Iya. transaksional Oke. pahala dosa dulu. Dan itu tidak salah. Karena Dan masih Allah banyak nyuruh. orang di fase ini. Aku lebih banyak menghabiskan waktu, uang, dan emosiku untuk idolku. Sebenarnya Untuk Banyak nih. berhalaku. Ini Sebenarnya- memang ada Fuad di sini untuk itu. dan sebenarnya aku menyembah Tuhan atau tanpa sadar mentuhankan idol. Oke. Silakan At. Ini khusus Hajar buat lu. Ini sesi Gua lagi yang kena nih kayaknya nih. Fuad ini K-popers. K-popers. Sejati gua mah. Gen Dia- 2. Gen 2 gue. Ustadz K-popers. Kalau misalnya nih ada jadwal konser, Oke. nggak tahu siapa kamu suka? Apa? Siapa yang kamu suka? Misalkan yang sekarang lah, Stray Kids. Slay Kids. Stray Kids. Slay Kids. Slay Kids. Dia ada Slay. Iya, kenapa jadi Slay? Mohon maaf ya, yuk para fansnya nanti. Lu gak stay tahu marah. siapa ya Stray Kids salah satunya? Felix. Felix. Ada namanya Felix. Cowok. Cowok. Ya, misalnya Stray Kids. Iya, Stray Kids. Ada Stray jadwal Kids, manggung. Jadwal manggung jam 3. Bener nih, iya. bener Persis. sebelumnya bener nih kena serang nih pas ini. Felix cowok ditanya. Iya, Felix cowok. Enggak. Teman-teman, Terus. ini teman saya ya. Buat teman-teman, mohon maaf ya, ini Iya. teman saya juga sih. Biar kamu nggak diserang. Teman-teman Nggak ngerti. serang aja. Ya, misalkan Stray Kids Iya, jam Stray 3. Kids jam 3. Waktunya sholat kan. Iya. Kamu lebih milih sholat nonton Stray Kids. Kalau dulu pasti Stray Kids. Bagus banget lagi pertanyaannya Iya. parah. Tapi itu benar. Gak gini. Jujur, Dia- sekarang dia masih udah pilih mulai sholat. belajar jebak orang loh. Parah lu dia loh. Oh, dia Ingat. soal Dua kali. Aku harus hati-hati, aku harus hati-hati. Aku harus Parah hati-hati. banget ya. Aku harus hati-hati. iya. Terus. Jadi- Jadi kalau dulu udah pasti Stray Kids dan karena emang gak sholat sih dulu. Nah, level kedua nih naik nih. Sholat tapi buru-buru. Itu Iya. sering teman-teman sekarang banyak yang sampai bawa sajadah. Iya. Literally udah jaga wudhu, nanti sholatnya di situ Tapi di masih tempat mikirin konser. ya, masih mikirin Iya, ya. masih mikirin. Bener-bener kayak mereka tuh pinter banget kok sampai nyari kayak tek-tekan sama temen. Pokoknya ntar gantian ya gini. Pokoknya di mana caranya tuh Iya. di sela-sela. Karena seringnya malah bukan jam 3, maghrib. Oh. Maghrib kan pendek banget tuh jadwalnya iya. nggak sejam. Iya. Itu bener-bener dicari bisanya. Ada bahkan sampai ngejamak sholat. Gitu. Itu boleh. Iya, terlepas dari fikihnya. Tapi itu ada yang di level Niatnya. itu. Itu level 2 tuh. Nah, kalau gue sekarang di titik gue ya, gue nggak tahu ini level berapa, tapi gue di titik pun gue kalaupun suatu hari bertemu sama Stray Kids, itu tuh gue mau ada di level tau gak sih? Nge-MC-in atau apa, bukan yang gitu. Karena gue ngerasa dia manusia, gue manusia. Kenapa gue harus neriakin manusia lain? Kenapa dia nggak neriakin gue gitu? Terus ada yang bilang kan, ya kan dia Stray Kids, lu siapa? Lu Stray Dog. Maksudnya sering kayak gitu kan? Iya. Ya gue manusia, gue hamba Tuhan juga, ngerti gak sih? Kita tuh Iya, sama. sama. Iya. Nah, jadi sekarang gue level suatu gue kalau menghargai seseorang karena karyanya dan itu nggak harus di panggung itu. Makanya Iya. gue bisa dengerin Stray Kids di headset gue dan gue ngerasa gue sama berharganya dengan orang yang datang konser. Oh, Tapi jadi ada satu yang dia ngobrol main bagus. Apa tuh? Tempatkanlah hiburan sebagaimana hiburan. Iya, benar. Karena Stray Kids itu dia adalah penghibur. Maka sebagai penghibur dia pasti seneng ketika apa yang dia lakukan, apa yang dia karyakan tuh dijadiin sebagai hiburan kita. Kan dia entertainment. Harusnya dia menghibur. Nah, Iya. ketika kita udah jadi effort banget sampai ninggalin banyak hal sampai kayak drama banget hidup kita gara-gara ngejar dia, gue cuma ngerasa kenapa jadi kita yang repot ya? Iya, nanti dia juga sedih. Hiburan niat itu dia kan kayak lu hiburan. berlangganan, lu bayar kayak nonton Netflix gitu, lu bayar terus dia menghibur kan? Iya. Tapi lu sampai berantem sama orang tua, desekan di mana demi Demi dia. Netflix tadi misalkan. Iya. Jadi kan kebalik ya. Kenapa jadi lu yang repot gitu Oke, hidup? jadi kalau lu jawabannya jadiin- sholat. Iya, sholat lah. kalau iya. Karena sekarang. kalau lu Iya. jadiin dia hiburan nanti dia kalau lu jadiin dia sebagai sesembahan nanti dia sedih. Orang dia maunya jadi Iya. hiburan. Oke, sekarang ganti pertanyaannya. Apa tuh? Kalau Stray Kids ngajak kamu ke Korea, salah kebalik. salah, nggak jadi. Kalau Ya Stray nggak Kids, jadi. misalnya jam 3 ini, jam 3
sholat tuh jam berapa aja? Jam 3. Anggaplah waktu sholat. Iya, waktu sholat. Iya. Lu gak ada waktu lagi nih. Kamu dijadikan MC, wawancara dia eksklusif. Iya, di Korea nih. Enggak di Indo. Indonesia. Di Indonesia. Supaya kamu gak bisa jamak. Tahu dia. Enggak, Nget. Pilih mana? Sebenarnya gue punya jawabannya sih, Iya. cuman kontroversi sih. Iya. Jadi Islam itu, ini kenapa gue bilang ya, gak usah takut beragama, karena semakin lu mendalami agama, lu justru hidupnya mudah banget. Iya. Tahu nggak? Jamak ya, bukan Iya. kosor ya. Jamak itu boleh untuk suatu uzur. Dan aku bisa dengan pertanggungjawaban pribadiku bilang ini sebuah uzur. Kemarin kejadian istri gue lagi kayak mau melahirkan kan. Nggak jelas kan jadwal kontraksinya mau jam berapa tuh. Bukan. Tapi gue udah memilih untuk ngejamak sholat, untuk hanya jaga-jaga just in case akan ngerepotin gue nanti. Jadi kalau kasusnya ini pekerjaan penting dan sholatnya bisa dijamak, bukan subuh ya. Nanti dia tanya lagi kalau subuh gimana? Iya. Dia subuh. Enggak. Harusnya gue nggak TMI, gue nggak TMI Stray harusnya. Kids ngapain wawancara subuh-subuh gue gampar lu. Gak ada. Iya karena Stray pesawat. Kids diundang Mama Dede ya itu. Iya, ngapain? Enggak, soalnya pesawatnya jam 6 pagi. Nah, Kalau pesawat kan safar. Bisa. Iya, kalau pesawat bisa. Enggak, ke pesawatnya Stray Kids. Kamu kan di Indo. Oh, maksud Stray gitu. Kids mau balik Korea. Ya, real Harus subuh. real life case itu jarang terjadi. Iya, Tapi lu kalau kadang-kadang tapi kalau itu. kejadian juga, aku akan minta izin bahwa aku akan sholat. Dan sholat Iya. paling cuma 2 Benar menit. sih, Iya. benar. Kan kita sholat di tempat langsung wawancara. Oke. Jadi gini ya, faktanya setelah aku berada di dunia ini ya, banyak banget orang yang menghargai orang punya prinsip. Karena dia tahu ketika kita punya prinsip, dia akan berinteraksi dengan kita dengan prinsip. Ini aku ngomong soal itu soalnya. Stray Jadi kan Kids waktunya 20 menit doang. enggak, tunggu. Tadi masalah itu tadi. Punya prinsip ya. Jujur ini gue kasih tau semua para fans ya. Iya. Idol lu itu lebih menghargai fans yang punya prinsip. Betul. Semakin lu tuh kayak orang yang tau gak sih? Iya. Kayak kerasukan gitu. Iya. Itu tuh justru dia kayak Makin males malah makin ya? males. Makin males. Oh gitu ya. Betul, karena mereka tuh manusia dan pengen juga kayak dijadi manusia aja gitu. Oke. Pengen kayak misalkan ya lu lagi makan, Stray Kids lagi makan di restoran Iya. sebelah, dia pengen tuh sebenarnya lu biasa aja. Iya. Karena akan sangat mengganggu. Jadi menurut gua itu bener. Banyak keluhan mereka tuh justru fans-fans yang tahu gak sih nggak bisa ngebedain privacy atau apa. Iya, Justru ketika lu bilang gua nih mau pakai hijab, itu sering loh. Malah dia lebih respect sama dia lebih respect. Pas fan sign dong, begini. Gak mau Terus dia bilang, salaman. "Oh, kenapa Iya kayak begini?" gini. Nah, justru malah dia bilang dia akan inget terus nih siapa nih orang nih gitu. Malah justru keren. Jadi kalau lu punya prinsip, lu kepake. Tapi beda sama pertanyaan Raymond tadi dulu itu. Apa tuh tadi? Pertanyaan yang di Raymond kayak bukan kalau Stray Kids subuh-subuh wawancara. Ya deh. kok kenapa jadi ke situ sih? Iya enggak yang Raymond Jadi tuh beda halu kan jauh. gua. Ini dia nyambung. Gua jadi diundang Stray Kids ke sih. Dia ratunya side quest. Nggak, jadi gini pertanyaan belum dijawab, dia suka ngasih pertanyaan lagi. Tahu. Kebiasaan. Jadi inti Tapi pertanyaannya sebenarnya kalau Ya, masakan kita uang pernah loh. bahas masalah idling gitu kan, Idol. karena gue juga pernah hidup di dunia itu kan. Iya. Gue selalu bilang Day6 jangan ya? bukan Day6. Skandal. Skandal dia Jepang. Iya, gue Jepang. selalu bilang pertama jangan remehin kegemaran orang, karena kita nggak tahu apa yang udah dilakukan si kegemarannya itu Untuk si si fansnya. orang ini. Iya. Itu satu. Betul. Tapi lu juga jangan lupa siapa yang nyiptain lu. Iya. Karena kan gua kan waktu lagi ngidol skandalnya Iya. banget nih, tiba-tiba gua tersadar kan. Iya. Ustadz Kayak Koi. harusnya gue gini ke Rasulullah gak sih? Anjay. Kenapa gue gini malah ke Iya. cewek-cewek Jepang ini? Betul, Gue malah betul, gitu. betul. Cuma balik lagi kan nggak bisa langsung berubah ke situ kan. Betul, Pasti betul. harus pelan-pelan, Iya. pelan-pelan. Dan akhirnya sampai di titik ini. Cuma itu pasti butuh proses. Apalagi kalau tanpa kita sadari si Iya. idol itu udah ngasih banyak, udah nyelamatin. Karena gue juga banyak denger cerita orang misalnya mau bundir. Iya. Gak jadi karena kena idol ini, kena idol Iya. ini. Setuju. Kita kan gak bisa tau itu haram, itu gak boleh, gak Setuju. bisa gitu Setuju. kan. Setuju. Yang kita bisa bantu adalah ayo kita pelan-pelan arahkan dia ke yang benar. Iya. Agar energi dia sama usaha yang udah dia Benar lakukan tidak terbuang sia-sia ke Benar. tempat yang tidak semestinya. Karena tau nggak apa? Karena kalau andai kan orang-orang yang beragama itu tidak bisa menjadikan Allah atau Rasulullah itu sebenefit dia sama idol, berarti kan yang salah kan kita. Iya, Iya. benar. Jadi kita misalnya gini, contoh ya, kita salin kayak gini. Lu kayak gini aja lu ke idol, ke Allah aja lu nggak kayak gitu. Lah, dia belum tahu Allah tuh gunanya apa dalam hidupnya dia. Iya, iya. Atau Rasulnya tuh Yang gunanya jelas apa dalam nyata ya hidupnya idolnya dia. gitu. Iya. Yang jelas nyata idolnya. Iya. Lah berarti kan itu salah siapa dong? Salah Iya. orang tuanya, Benar. Iya. salah ustadznya, yang selama ini mungkin nyampein Nah. yang Iya, aneh-aneh, Yang bahkan dia nggak perlu sebenarnya di yang kehidupannya. bahkan kemudian buat Nggak dia relate. merasa toksik tuh, Iya. kira-kira gitu. Nah, itu problem. Gue pernah bilang sama teman-teman yang K-popers itu, gue bilang suatu hari lu ngerasa hidup lu selamat karena 7 orang yang lewat di FYP lu. Asik. Benar, idol Itu, gitu kan? iya, Ya iya. kan? Terus gue bilang,
Lu sadar nggak? Setiap bencana lu bilang ini dari Tuhan. Iya. Berarti bisa itu bencana loh. Ah. Masa sih kebaikan kayak 7 orang ini datang bukan karena Tuhan? Asik. Iya. Jadi, Anjay. iya kan? Anjay. Jadi sekarang saatnya. BTS ya? Iya BTS Iya. betul. Jadi sekarang saatnya lu kenalan sama siapa yang datengin dia di hidup lu. Iya. Memang Taehyung nyelamatin hidup lu. Tapi Taehyung ada yang ngirim. Iya Nah, benar, gitu. benar. Lu nggak pengen tahu siapa yang udah ngirim dia. Iya itulah apa namanya sponsornya. Agensi. Iya, agensi hype yang ngirim Hype yang ngirim. Aduh. Apa namanya yang jadi panitia tuh siapa tuh? panitia? Apa namanya? Iya. Yang Apa kayak lagi? yang datengin Promotor. Oh ya, promotor. Ngomongin promotor, sebelum kita tutup videonya, ada yang mau dipromotorin nggak, Fer? Jangki lupa, ini orang Makassar nih. Apa kok dong? Apa sih? Nah, tuh ada dia tuh. Brief dulu, brief biar langsung Kasih asli tahu Makassar. Apa? Baca aja. Oh, terima kasih di Balai Manunggal. Hah serius? Iya. Weh, teman-teman, ini Escape mau datang di Makassar di Balai Manunggal tanggal Jangki 3 Mei. lupa. Jangki lupa datang. Nah, nanti ada eksklusif merchandise. Launch apa itu? Daftar Miki. Udah, baca Iya. atasnya doang aja. Pokoknya follow Escape di. Nah, biar dapat info lengkapnya. Tuh, itu Follow begitu. at Bahasa Makassar escape. gitu. Gitu. Dan nggak tanya setelah dari Makassar kita mau kemana lagi? Ya, kalian komen Komen, aja. kita komen pengen di datang bawah mana. kira-kira kita mau kemana lagi selanjutnya. Surabaya. Langsung di komen di Surabaya. Enggak, Surabaya aku skip. Kenapa? Surabaya. Kenapa dia? Lu semakin kayak gitu, makin Surabaya. orang komen. Iya, biarin aja. Dia nggak mau di Surabaya. Karena gini katanya kalau di Surabaya bapak ibunya mau hadir. Iya. Malah bagus kan? Malah Sama bagus kan sih? pendetanya juga mau hadir. Iya mau. Dia nggak apa-apa. Enggak, Nggak bukan apa-apa. pendeta mau orang tua mau lahir mau serah terima. Iya. Serah terima Feren. Karena inget kan Feren kan pernah berujar, Iya. aku ngerasa Tuhan Yesus nitipin aku ke Allah. Nah ini Ya, mau serah bener. terima dititipkan secara permanen mungkin kan. Iya, iya, iya. Iya. Ya Allah selamanya aja nih. Enggak, aku tetap cinta Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Iya. Iya lu bisa mencintai tanpa memiliki sih. Bagus sih. Kacau. Gila banget. Kita gak harus memiliki. Iya, Oke. jangan lupa @escape follow dan kita akan update di sana dan teman-teman sekalian sekian untuk hari ini dan dadah. Bye-bye.